Tak lama kemudian, suasana mulai mereda namun masih tetap panas dan tenang. Rodriguez tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di mana semua orang bersemangat dan berhasrat untuk bertarung. Pergi ke game center, perintahnya dengan suara keras sambil menunjuk ke sebuah bangunan modern berbentuk segi lima. Seluruhnya dicat dengan warna putih krem, membuat papan tulis di atas pintu masuk otomatisnya lebih menonjol. Pusat permainan. Setelah Felix dan yang lainnya masuk, mereka disuguhkan dengan pemandangan 20 VR pot yang tertata rapi dengan jarak 2 meter satu sama lain. Mereka semua bersandar ke dinding, membiarkan ruang di tengah kosong. Namun, ini bukan masalah pilihan, melainkan anggaran. Karena 20 VR pot tersebut telah menghabiskan biaya 10 juta SC bagi organisasi ESG. Itu hanya karena mereka membeli generasi yang termurah di pasaran, tidak seperti yang dimiliki Felix. Silakan masuk ke dalam pot kalian. George meminta sambil memasuki pot miliknya sendiri. Dalam jenis permainan tersebut, instruktur diizinkan untuk berpartisipasi dari dekat. Dia bahkan dapat memberikan saran dan memilih untuk mengganti pemain dengan pemain pengganti jika dia mau. Setelah tim masuk ke dalam pot, mereka otomatis menutupnya. Karena permainan hanya akan berlangsung selama 90 menit, tidak ada gunanya menggunakan tabung atau memberi mereka nutrisi. Sudah siap? Tanya George melalui intercom pot. Ya, baiklah, kumpul di ruang overku. Ucapnya sambil memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, ke-16 anggota tim berdiri dalam lingkaran di sekitar George. Mereka semua mengenakan seragam berwarna putih dengan garis-garis biru di bagian samping. Skema pewarnaan ini awalnya ditujukan untuk tim cadangan, tetapi George memutuskan untuk membuatnya untuk tim utama karena bendera bumi akan lebih menonjol. Sementara itu, di punggung mereka, masing-masing memiliki nama dan nomor tim yang ditulis dengan warna biru. Felix memilih nomor 10 karena ia adalah gelandang tengah. Namun pada kenyataannya, ia tidak memiliki jabatan karena ia diberi kebebasan untuk pergi kemanapun yang ia suka di bidang itu. Baiklah, dengarkan. George menepukkan tangannya 2 kali dan berkata dengan tegas, kita hanya punya waktu 10 menit sebelum kita diteleportasi ke stadion. Jadi, mari kita bahas sekali lagi rencana utama di lapangan. Melihat semua orang tengah memperhatikannya, George pun membuat lapangan sepak bola mini dan menaruhnya secara horizontal. Dia menjentikkan jarinya dan semua pemain muncul di sana. Mereka berdiri di posisi yang seharusnya. Ia menunjuk Felix dan berkata, saat salah satu dari kalian menangkap bola, prioritaskan untuk mengopernya ke Felix. Jika tidak bisa, pastikan untuk terus mengopernya di antara kalian tanpa henti sehingga mereka tidak dapat menargetkanmu dengan kemampuan mereka. George memperingatkan, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah memegang bola lebih dari 10 detik. Kita tidak tahu tentang musuh kita, tetapi kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Jika kamu tidak ingin mati, jangan serakah akan kejayaan atau tujuan. Dipahami? Ya, setelah itu, George terus membahas sisa rencana yang diharapkan akan membantu mereka memenangkan permainan. Beberapa waktu kemudian, George mengakhiri rapat setelah menyadari bahwa hanya tersisa 1 menit sebelum mereka berteleportasi ke game hall. Dia melambaikan tangannya ke lapangan sepak bola mini yang berantakan dan mengulurkan lengannya ke depan. Tanpa perlu diberitahu, semua orang mengikuti jejaknya dan meletakkan tangan mereka di atas satu sama lain. Yang terakhir adalah tangan Olivia yang pucat, membuat semua orang tertawa karena betapa kecilnya tangan itu dibandingkan dengan tangan lainnya. Aku tidak akan menyembuhkan kalian semua, Olivia mengancam sambil cemberut. Itu berhasil karena tak seorang pun menjerit padanya lagi. Olivia benar-benar akan menjadi tuan dan penyelamat mereka di dalam permainan dan jika dia memutuskan untuk meninggalkan seseorang untuk mati setelah mengalami cedera berat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja Olivia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi dia tidak merasa keberatan menggunakannya sebagai metode ancaman. Dia mungkin masih murni dan agak naif, tetapi dia menjadi agresif setiap detiknya, dan Felix menyukainya. Berhentilah meneror mereka, Oli kecil. George terbatuk dan berkata, tim Earthling dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1, tim bangsa bumi. Wus-wus. Di dalam lobi yang tampak kuno dan agak menyerupai lobi-lobi sebelumnya tempat Felix pernah hadir, beberapa tubuh mulai terbentuk di atas karpet merah yang artistik. Felix yang sudah terbiasa dengan proses itu kini hanya membuka matanya dan langsung berjalan menuju sudut. Namun,
Ia segera membeku setelah teringat bahwa ia berada dalam permainan PSG dan ia harus memastikan bahwa ia tampil seperti seorang pemula, bukannya seseorang yang sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Sial, nyaris saja. Felix segera bertingkah terpesona seperti yang lain yang tengah memeriksa area di sekeliling mereka. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada 17 orang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, berdiri tepat di hadapan mereka. Kecuali satu orang, mereka semua mengenakan seragam sepak bola yang setengah merah dan setengah biru sejak tengahnya. Sama seperti dia yang melihat mereka, mereka juga mengamati mereka dengan mata mereka. Apakah ada yang tahu planet mana yang memiliki bendera itu? Sylvia mengirim pesan sambil menyipitkan mata birunya yang dingin ke arah bendera yang memiliki obor yang menyala sementara latar belakangnya berwarna biru dan merah. Yang aneh tentang obor itu adalah apinya ditahan oleh gagang yang terbuat dari es. Planet mereka bernama Salvadoro. Biar aku cari tahu detailnya. George mengirim pesan sambil membenamkan kepalanya di hologramnya, tidak ingin membuang waktu sedetik pun untuk terlibat adu tatap dengan lawan mereka. Beberapa menit sebelum MC tampil sebaiknya dimanfaatkan untuk mengintip detail lawan bicaranya karena mereka akan diberikan waktu maksimal 15 menit untuk mengintip setelah sesi Kidana. Tidak seperti ISG di mana MC selalu memberikan 1 jam waktu luang untuk membentuk aliansi. Di PSG hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali beberapa tim berpartisipasi dalam satu permainan. Untungnya, saat mereka memasuki game hall, mereka diberitahu nama lawan mereka. Ini memudahkan mereka untuk mengetahui informasi publik tentang planet dan warga mereka. Dalam 1 atau 2 menit, George berhenti membaca dan merangkum penemuannya yang paling penting kepada tim. Baru setelah mendengarkannya, mereka mengerti arti bendera mereka. Ternyata planet mereka memiliki iklim yang unik dan sulit untuk ditinggali. Mereka hanya memiliki 2 musim setiap tahun. Musim dingin dan musim panas. Di musim dingin, cuaca bisa mencapai -20 derajat Celcius, yang dapat menyebabkan seseorang mati kedinginan jika tidak mengenakan cukup pakaian. Sementara itu, pada musim panas, suhu panasnya bisa melampaui 50 derajat Celcius selama 6 bulan berturut-turut, mengubah planet ini menjadi tungku api. Semua ini disebabkan oleh orbit unik yang dimiliki planet tersebut di sekitar bintangnya. Selama setengah tahun, planet tersebut akan terlalu dekat dengan matahari sementara di setengah tahun lainnya, planet tersebut akan menjauh. Namun, planet itu masih layak huni. Ya, hampir tidak mungkin karena kurangnya tanaman dan sumber air yang terkuras setiap hari. Jika bukan karena beberapa tanaman dan bentuk kehidupan yang berevolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan, manusia tidak akan punya apapun untuk dimakan di planet itu. Meskipun demikian, situasi pangan mungkin dapat diatasi tetapi orang-orang Salvador tetap berjuang untuk hidup di lingkungan yang mengerikan itu. Sangat buruk bahwa 1 dari 10 bayi bertahan hidup hingga bulan pertama. Itu hanya jika mereka tidak langsung meninggal di dalam rahim. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk El Salvador hanya 100 juta jiwa di seluruh planet. Namun, sisi baiknya, bayi-bayi yang selamat dilengkapi dengan sifat-sifat evolusi yang tepat untuk bertahan hidup di tahun-tahun berikutnya. Setelah mendengar hal itu, Olivia dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka harus merasa kasihan terhadap kehidupan buruk orang-orang Salvador atau khawatir terhadap kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa hampir mustahil bagi para pejuang yang berjuang melalui hidup dan mati demi bertahan hidup setiap hari akan merasa sulit mencapai puncak tahap pertama penggantian. Sementara mereka berpikir seperti ini, instruktur asal Salvador itu memberitahu timnya tentang rincian planet bumi. Ketika mendengar tentang atmosfer bumi yang damai dan sumber daya yang melimpah yang tampaknya tidak akan pernah habis, para junior itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan tanda-tanda kecemburuan dan kebencian, terutama ketika mereka mendengar tentang cara mereka yang boros dalam menangani makanan. Semua ini ditulis dengan benar oleh Ratu setelah Dewan menjual data mereka. Kendalikan emosimu. Jangan biarkan mereka melihat bahwa kamu iri pada mereka. Itu akan otomatis menempatkan kita di bawah mereka. Seorang pria berkulit merah dengan 2 tanduk coklat menonjol dari sisi rambut hitamnya mengirim pesan sambil menatap Felix dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Ya, Kapten Drago. Timnya memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam selama 1 atau 2 detik. Setelah mata mereka terbuka, hanya sedikit aura ganas yang tersisa di dalam diri mereka, membuat Olivia dan yang lainnya merasa seperti telah ditandai sebagai mangsa oleh predator. Sementara Felix hanya menggaruk pipinya bosan sambil melirik podium,
bertanya-tanya siapa yang akan menjadi MC mereka dalam permainan itu. Jadi, dia kaptennya. Dasar tukang sok penting. Drago mengernyitkan alisnya tidak senang setelah melihat ekspresi Felix yang bosan, seolah-olah dia tidak ingin berada di sini. Terserahlah, lebih baik begini. Drago menyeringai sambil menatap Felix dengan niat membunuh yang murni. Orang seperti dia selalu paling mudah dibunuh karena keangkuhan mereka. Nak, sembunyikan niat membunuhmu. Seorang pria parubaya dengan janggut merah panjang menepuk bahu Drago sambil menggelengkan kepalanya. Jangan sampai niatmu kentara, nanti mereka tahu. Sayangnya, peringatannya datang agak terlambat karena Felix langsung menyadari niat membunuh Drago sejak awal. Akan tetapi, alih-alih menoleh dan balas menatap, Felix hanya terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Namun demikian, pikiran-pikiran jahat terus berkecamuk dalam benaknya, bagaimana aku harus bermain dengannya. Beberapa menit kemudian, perhatian semua orang tertuju ke podium setelah kemunculan tiba-tiba seorang pria kekar dengan janggut dan rambut pirang yang tidak terawat. Dia tampak seperti baru bangun tidur setelah menghabiskan sepanjang malam tidak melakukan apapun kecuali minum-minum. Hal pertama yang dilakukannya setelah muncul adalah meregangkan lengannya yang tebal dan berbulu ke belakang punggungnya sambil menguap lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. Kedua tim terdiam melihat pemandangan itu karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu di UVR sebelumnya. Lagi pula, siapakah yang secara pribadi akan memilih tampil tak terawat dan jelek di UVR di mana Anda hanya perlu membayar beberapa koin dan mendapatkan wajah yang agak tampan? Apakah pangkat kita serendah itu sampai-sampai menugaskan seorang tunawisma sebagai hakim? Leo mengirimkan pesan yang menjelaskan emosi semua orang saat ini. Sayang, pria yang tampak seperti gelandangan itu tidak ambil pusing dengan tatapan orang-orang karena ia hanya menurunkan layar besar di belakang punggungnya dan menyalakannya. Dia menatap mereka dengan kelopak mata terkulai seolah-olah dia akan tertidur kapan saja dan mulai berbicara dengan malas. Saya Tyson, hakim Anda dan saya tidak suka membuang-buang waktu, jadi saya tidak akan menjelaskan apapun tentang aturan streaming PSG. Karena kedua tim sebenarnya baru pertama kali bertanding berdasarkan profil mereka, diharapkan MC akan memberi mereka ikhtisar singkat tentang peraturan. Namun Tyson tampak terlalu malas untuk membuka matanya dengan benar. Mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa menilai dan menggembar-gemborkan stadion dengan sikapnya tersebut, tetapi tidak seorang pun mengeluarkan suara keluhan. Mereka telah membaca semua hal yang perlu diketahui tentang PSG. Pendapatan streaming dan cara pembagiannya adalah salah satunya. Proses pemisahannya agak sama dengan ISG tetapi berbeda pada saat yang sama. Pertama, persentase kemenangannya adalah 10% dari 100%, bukan 3%, karena hadiahnya diberikan kepada tim dan planet, bukan hanya individu. Persentase yang didapat setelah kemenangan akan dibagi berdasarkan kontribusi antara pemain dan juga planet. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani tim, mereka akan mendapat 3%, sementara planet 7%. Sistem kontribusi ditangani oleh ratu, bukan manusia, sehingga lebih mudah untuk tidak menipu seseorang agar kehilangan uangnya. Sistem kontribusi dalam permainan bisa berupa apa saja yang menguntungkan tim dalam memenangkan permainan. Misalnya dalam permainan ini, jika Felix mencetak gol terbanyak, menyingkirkan pemain terbanyak, dan aktif selama seluruh durasi permainan, ia pasti akan mendapatkan persentase lebih besar daripada rekan satu timnya. Tentu saja, jika tim tidak suka menggunakan sistem ini, mereka dapat menonaktifkannya sepenuhnya dan menangani proses pemisahan sendiri. Sementara itu, untuk pendapatan dari pemirsa, rekaman.dll, semuanya langsung masuk ke rekening Bank Planet. Tidak seorang pun bisa mengaksesnya sendirian. Bahkan Felix pun tidak punya hak. Satu-satunya cara untuk menarik koin dari sana adalah dengan membuat keputusan bulat di dewan setelah menetapkan alasan mengapa jumlah itu akan ditarik. Bisa untuk memesan pesawat antariksa, membangun lift antariksa, membeli ranjau antariksa, menjelajahi planet baru, dan lain sebagainya. Apapun itu, hal itu harus memberikan manfaat bagi planet secara keseluruhan dan bukan hanya membuat uangnya masuk ke kantong para pemimpin itu. 7% dari kemenangan itu juga akan dimasukkan ke bank ini. Karena keberadaan ratu, mustahil bagi pemimpin manapun untuk mencuri satu koin pun dari jumlah yang ditarik karena mereka memiliki kontrak ketat yang melarang mereka melakukan penggelapan. Dengan itu,
Para anggota tim dapat mempertaruhkan nyawa mereka dengan yakin bahwa planet ini secara keseluruhan mendapat manfaat dari usaha mereka dan bukan dari segelintir politisi serakah dan korup. Aturan mainnya sederhana, cetak poin terbanyak dan Anda menang. Jika sebuah tim memiliki kurang dari 5 pemain, permainan akan otomatis berakhir untuk tim lawan. Jika sebuah tim merasa tidak mungkin menang, Anda berhak untuk meneruskan penyerahan Anda kepada saya. Saya akan menilai apakah tim tersebut layak menerimanya atau tidak. Tyson berkata dalam satu tarikan napas sebelum menguap lebar. Dia menunjuk peraturan yang tertulis di layar dan berkata, kalian dapat mengajukan pertanyaan kalian sekarang. Meskipun semua orang bingung bagaimana Tyson langsung melompat ke segmen tanya-jawab, mereka tidak membiarkan hal itu memengaruhi mereka banyak karena mereka memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Namun, tidak semua orang mengangkat tangan karena hanya Drago dan Sylvia yang melakukannya. Wajar saja jika Felix menyerahkan hak menjadi juru bicara tim kepada Sylvia karena dia terlalu malas untuk bertanya dalam pertandingan individu. Dia hanya ingin peran kapten menerima perlakuan khusus dan juga memiliki bobot nyata dalam kata-katanya saat ia berbicara di dewan. Kau yang bertanduk, cepatlah. Tyson menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Drago. Drago terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya dan berbicara dengan suara yang dalam, terdengar seperti seorang lelaki tua berusia 50-an. Saya ingin tahu apakah wasitnya adalah Anda atau wasit hantu seperti kebanyakan pertandingan olahraga beregu. Wasit hantu hanyalah referensi untuk AI humanoid holografik yang akan bergabung dalam permainan bersama mereka. Karena dia adalah hologram, dia tidak akan memberikan dampak negatif apapun pada permainan. Ditambah lagi karena dia adalah AI, akan ada lebih sedikit kesalahan dalam memberikan kartu kuning atau kartu merah. Saya terlalu malas untuk melakukannya. Tyson memberikan jawaban tidak langsung dan menjentikkan jarinya, menunjukkan hologram versi dirinya yang mengenakan kemeja kuning dan celana pendek hitam. Dia menenteng peluit di lehernya dan memegang kartu merah dan kartu kuning. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Sylvia dan memberinya izin untuk bertanya. Bolehkah saya tahu apakah hukuman menyentuh bola dengan tangan berlaku bahkan untuk pemain yang tidak sengaja menyentuh bola? Dia berhenti sejenak dan menjelaskan, maksud saya jika seseorang terkena bola di tangannya secara sengaja oleh pihak lain untuk mengimbangi hukuman. George dan anggota tim lainnya menahan napas karena mengantisipasi, berharap dia akan berkata ya karena mereka telah membangun sinergi menyeluruh atas strategi ini. Sayangnya, Tyson menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menjelaskan, kecelakaan bisa saja terjadi dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan perkelahian. Tidak akan menyenangkan melihat kalian saling memukul bola untuk mengimbangi penalti alih-alih berusaha mencetak gol. Kurasa permainan ini akan sama persis dengan permainan yang kita incar di UVR. George agak pesimis dengan gagasan kehilangan sinergi yang hebat, tetapi begitulah adanya. Tyson menoleh ke Drago dan memberinya izin untuk bertanya dengan jarinya. Apakah kita perlu mengantarkan rekan setim yang terluka ke sudut untuk disembuhkan atau mereka akan diteleportasi secara otomatis? Drago bertanya-tanya. Yang pertama, pertanyaan berikutnya. Jika penjaga gawang dan pemain pengganti hilang, bisakah kita menjadikan back sebagai penjaga gawang? Tanya Sylvia. Siapapun bisa menjadi penjaga gawang setelah dua pemain pertama meninggal. Tyson menambahkan dengan malas, orang pertama yang masuk ke area penalti akan diberi posisi itu. Semua orang menganggukkan kepala tanda mengerti, kecuali Olivia yang berjanji kepada Noah yang tidak berekspresi bahwa dia tidak akan membiarkannya mati. Selanjutnya, jadilah lebih cepat. Siapa yang memutuskan apakah sebuah gol itu normal atau bergaya? Tanya Drago. Saya. Tyson tersenyum untuk pertama kalinya, gol yang membuat saya takjub akan diberi 2 poin dan sisanya hanya 1 poin. Tidak seorang pun menunjukkan tanda-tanda tidak senang karena mereka tahu Tyson tidak akan sengaja menipu mereka dari poin mereka. Lagi pula, ia menandatangani kontrak ketat yang melarangnya memihak pada tim atau individu manapun. Berikutnya, berapa poin yang kita dapatkan untuk gol normal, gol bergaya, assist, dan blok sukses? Tanya Sylvia. Tujuan normal memberi hadiah 200 GP, stylist 400 GP, assist 100 GP, dan blok sukses 400 GP. Katanya, berikutnya, bagaimana kita akan memutuskan siapa yang akan memiliki penguasaan bola pertama? Tanya Drago. Kurasa kita bisa melempar koin, jawab Tyson. Berikutnya, apakah kita mendapat waktu 1 menit untuk merayakan gol tersebut atau sudah ada yang mengubahnya?
Tanya Sylvia. Setiap aturan dalam permainan ini sama persis dengan aturan lain di platform ini. Tyson menggerutu, jika kamu sudah melihatnya, jangan ganggu aku dengan pertanyaan yang sama. Berikutnya, apa gelar individu dan gelar tim yang unik dalam permainan ini? Tanya Drago, langsung menjawab pertanyaan yang hanya berkaitan dengan permainan ini. Mata Tyson yang berawan menjadi sedikit cerah saat dia menjawab, untuk mendapatkan gelar individu, Anda harus menyingkirkan 10 pemain hanya dengan menggunakan bola. Ini disebut ball reaper. Ya, tidak terima kasih. Felix meringis saat mendengar gelar itu. Namun, yang lain jelas gembira karena ini adalah gelar pertama yang bisa mereka perebutkan. Sementara itu, untuk meraih gelar juara tim, Anda harus memenangkan pertandingan tanpa kebobolan. Namanya The Dominators. Wah, itu bagus sekali. Felix menyukai hal itu tetapi ia segera menggelengkan kepalanya karena ia tahu bahwa tidak mungkin untuk menghindari mencetak gol kecuali permainan berakhir dalam 10 menit pertama atau lebih. Lagi pula, energi Nuh tidaklah tak terbatas dan ia perlu tahu tendangan mana yang harus dihentikan dan tendangan mana yang harus dibiarkan agar bisa masuk. Cek. Selanjutnya, setelah menunggu beberapa detik dan melihat tidak ada yang mengangkat tangannya, Tyson segera berdiri dari posisi bersandarnya dan berkata, saya akan pergi ke stadion. Kalian punya waktu 15 menit untuk berinteraksi. Dan jika ada yang sengaja mengungkit masalah kekalahan, kalian tidak akan suka hasilnya. Sebelum ancamannya selesai bergema di lobi, dia sudah pergi. Dia meninggalkan keheningan canggung yang mungkin tidak akan terpecahkan selama itu. Lagi pula, apa gunanya berinteraksi dan berpura-pura ramah ketika mereka hendak saling membunuh? Jauh lebih baik memanfaatkan waktu tersebut untuk terus mencari informasi. Itulah yang dilakukan semua orang saat kedua instruktur memberikan tugas kepada tim mereka. Ada yang ditugaskan mencari tahu lebih lanjut tentang kapten, ada pula yang ditugaskan mencari tahu tentang penjaga gawang. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menarik sebanyak mungkin informasi dari jaringan. Setelah 5 menit, George menghentikan mereka dan menyuruh mereka melaporkan penemuan mereka. Ekspresinya langsung menjadi jelek setelah mengetahui bahwa semua orang di tim lawan telah bangkit dengan garis keturunan epik dan menggantinya dengan garis keturunan epik lainnya. Bagian terburuknya, mereka semua adalah garis keturunan tahap pertama. Mimpi terburuknya akhirnya terwujud di game pertama. Teman-teman, bermainlah dengan aman di lapangan. Gurs memberi peringatan sambil memijat alisnya, mereka lebih tangguh dari yang kita duga. Semua orang menganggukkan kepala dengan ekspresi mengeras. Setelah mereka membaca tentang populasi kecil orang Salvador dan lingkungan mengerikan tempat mereka tinggal, mereka menduga bahwa data planet mereka tidak akan mendekati apa yang telah diperdagangkan bumi dengan Sang Ratu. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak memiliki banyak koin untuk membeli garis keturunan epik untuk seluruh tim. Tetapi prasangka mereka ternyata salah, karena orang-orang Salvador pasti mendapat modal yang sama atau lebih tinggi dari penduduk bumi. Jumlah penduduk mereka yang sedikit dan kebersamaan mereka membuat mereka lebih mudah memanfaatkan sumber daya tersebut, tidak seperti penduduk bumi. Selain Sylvia dan Felix, mereka lebih kuat dari kita sebanyak 600 BF, George memberitahu, belum lagi peningkatan energi mereka yang lain. Jadi, jangan pernah meremehkan mereka. Tim terus-menerus melirik orang-orang Salvador dengan ketakutan sambil mendengarkan George. Sementara itu, Drago dan timnya menunjukkan reaksi sebaliknya setelah membaca tentang kekuatan rata-rata tim bumi. Haha, mereka pasti hanya punya beberapa orang pengikut garis keturunan pertama di puncak. Seorang lelaki anggun dengan rambut biru yang sangat panjang membentang di belakangnya sejauh beberapa meter tertawa dalam benaknya sambil mengirimkan sebuah pesan. Jangan remehkan mereka semua, Bamur. Drago mengangkat alisnya sambil menatap Felix. Mereka mungkin lemah, tapi kapten mereka adalah pemain terkuat di sini. Dia mungkin telah menerima peningkatan legendaris tetapi dia pasti masih dalam tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Bamur berpendapat dengan cerdas, berdasarkan informasi mereka, dia tidak dapat mencapai tahap pertama puncak hanya dalam 4 bulan. Itu berarti tanpa dia menggunakan semi-morphingnya, dia memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Hehe, dia tidak dapat mempertahankannya aktif selama 90 menit. Bamur benar, instruktur itu mendukung, kalian harus berhati-hati terhadapnya tetapi jangan terlalu berlebihan.
Ini adalah pertarungan tim dan hal pertama yang perlu kalian lakukan bukanlah membidik sasaran tetapi mencoba menyingkirkan rekan setimnya untuk memaksanya membuang-buang energinya sehingga ia tidak akan menjadi ancaman lagi. Siapa yang harus kita tuju? Orang-orang Salvador itu menyeringai sengit sambil mendiskusikan siapa yang akan menjadi mangsa pertama mereka dalam permainan itu. Sementara itu, George dan yang lainnya sedang merencanakan apa yang akan dilakukan jika mereka memenangkan lemparan koin. Berdasarkan pandangan mata mereka saat melihat orang-orang Salvador, mereka juga tidak bermaksud baik. Hadirin sekalian, mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim Earthling dan tim Salvadorian. Tyson yang tadinya terlihat jelek dan malas di game hall kini menjadi orang yang sama sekali berbeda karena ia memiliki salah satu wajah tercantik dalam pertandingan. Meskipun suaranya cukup keras, suaranya bergema di stadion. Stadion itu persis seperti yang George bayangkan di ruang overnya. Stadion itu adalah lapangan sepak bola hijau yang khas, tetapi terbungkus dalam kubah kaca yang sangat besar. Satu-satunya perbedaan adalah penambahan tribun di sekitar lapangan sepak bola. Ada beberapa lapisan di tribun, yang jumlahnya mencapai 7 lapisan. Akan tetapi, semuanya penuh sesak dengan penggemar, baik yang mengenakan pakaian kedua tim tersebut maupun tidak. Tidak mengherankan, mayoritas sebenarnya adalah orang-orang acak yang senang menonton jenis pertandingan ini alih-alih membeli tiket untuk mendukung tim manapun. Ini persis seperti pertandingan perunggu pertama Felix di mana sebagian besar penonton tidak benar-benar menonton para pemainnya tetapi hanya karena mereka suka menonton racing format. Tim Earthling, aku bertaruh pada kalian untuk memenangkannya. Warga Salvador, harap peroleh skor 12 poin dalam waktu 10 menit. Semoga saja pertandingan ini lebih seru dari pertandingan sebelumnya. Setiap penggemar mengungkapkan alasan mereka berada di sini dan sebagian besar dari mereka berteriak-teriak tentang taruhan yang mereka pasang pada pertandingan ini. Karena kedua tim belum pernah bertanding sebelumnya, peluangnya seimbang. Namun, peluang untuk taruhan khusus berbeda karena akan sulit untuk menang. Seperti bertaruh pada kematian Felix dalam 3 menit atau semacamnya. Karena para pemain dilarang bertaruh pada diri mereka sendiri atau tim yang mereka wakili, Felix telah memberikan kakeknya 100 juta SC untuk bertaruh pada tim yang menang. Ia tidak menyuruhnya melakukannya karena Ratu akan menghalangi usahanya. Namun, Robert cukup pintar untuk memahami maksud Felix tanpa perlu Felix mengatakannya. Karena peluangnya 1,5 banding 1,5, Felix akan mendapatkan tambahan 50 juta SC jika ia memenangkan taruhan. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi Felix tidak mau memberikan ratusan juta atau miliaran kepada kakeknya, nanti dia malah membuatnya takut setengah mati. Wah, di sini ramai sekali. Seru Hina sambil membelalakkan matanya melihat puluhan juta penonton bersorak mendukung mereka untuk memenangkan taruhan. Dia berdiri di dalam lingkaran tengah lapangan bersama semua orang yang diteleportasi ke sini. Meskipun mereka berdiri berdekatan, mereka sebenarnya dipisahkan oleh garis tengah, yang membuat mereka masing-masing berdiri di sisi lapangan yang berbeda. Apakah hanya aku yang terpompa oleh suasana ini? Leo berkomentar sambil mengepalkan tangannya erat-erat karena kegembiraan dan sensasi. Beberapa rekan setimnya terpengaruh oleh atmosfer seperti dirinya sementara beberapa tidak menunjukkan banyak reaksi seperti Noah, Sylvia, dan Felix. Mari kita lihat apa yang dikatakan tim kesayangan kita tentang planet mereka, kata Tyson sambil melompat dari meja komentator dan menghantam lapangan hijau setelah tubuhnya menembus langit-langit kaca. Ketika Felix dan yang lainnya melihat penampilan barunya, mereka makin bingung dengan keanehannya, membuat mereka agak percaya kalau ia memiliki kepribadian ganda atau semacamnya. Sayangnya, Tyson tidak ingin melihat mereka karena ia hanya berjalan ke arah Drago dan menyodorkan mikrofon ke wajahnya. Kapten, bisakah Anda berbagi dengan kami sedikit pengenalan tentang planet dan budaya Anda? Selalu menarik untuk mengetahui lebih banyak tentang budaya planet primitif yang baru ditemukan. Tuan Rodriguez, Jacob, para pemimpin dunia, para tetua Maxwell, dan semua orang yang menonton pertandingan itu merasa hati mereka terbakar setelah disebut sebagai kaum primitif lagi. Melihat ekspresi santai Tyson saat bertanya demikian, mereka mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Menyebut peradaban yang baru ditemukan sebagai primitif adalah hal yang wajar dan bukan penghinaan. Bahkan jutaan orang Salvador yang menyaksikan siaran langsung itu bereaksi seperti penduduk bumi. Mereka mungkin lawan, tetapi mereka berada dalam posisi yang sama dalam situasi ini.
Saat Drago memperkenalkan planetnya dengan tatapan tajam ke arah Tyson, Felix mengamati para penonton dengan penglihatannya yang sudah ditingkatkan, membuatnya melihat bahwa mereka semua memiliki aura superioritas saat melihat ke bawah ke arahnya dan yang lainnya. Beberapa di antara mereka bahkan menguap karena bosan, tidak ingin mendengarkan warisan orang-orang Salvador. Kalau saja itu tim kerajaan Alexander atau tim Kekaisaran Mariana, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi itu sekalipun mereka mendengar mereka mengulang-ulang omong kosong yang sama. Felix hanya menyeringai kecil sambil menarik kembali pandangannya ke Drago yang hendak menyelesaikan ucapannya. Tentu saja Felix tidak suka sedikit pun jika planetnya diperlakukan tidak adil, tetapi dia lebih suka melakukan sesuatu untuk mengubahnya daripada mengeluh. Oleh karena itu, ketika Tyson menyodorkan mikrofon di depan wajahnya dan menanyakan pertanyaan yang sama, Felix bahkan tidak repot-repot menyebutkan tentang warisan penduduk bumi itu. Dia hanya memberinya kata-kata yang tidak berguna dan memaksanya untuk mengganti sasaran ke Sylvia yang tidak ragu untuk mulai berbicara tentang warisan planet ini. Tak lama kemudian, wawancara selama 30 menit itu berakhir setelah Tyson naik ke atas panggung dan mendapat beberapa patah kata dari Bamur, Leo, Olivia, George, dan beberapa lagi. Untungnya, dia tidak memilih Noah. Baiklah, para pemain pengganti dan instruktur, kalian boleh pergi sekarang. Tyson menjentikkan jarinya dan memindahkan mereka yang disebutkan di luar kubah. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah duduk di bangku nyaman tepat di belakang kaca. Sementara itu, Tyson telah membuat koin emas dengan mahkota di belakang dan nomor di depan. Dia menunjukkannya kepada Felix dan Drago dan berkata, mahkota atau angka. Mahkota, kata Drago pertama. Tyson melirik Felix dan melihat bahwa Felix baik-baik saja dengan apapun. Dengan cepat, ia melempar koin itu ke udara sebelum menangkapnya dengan punggung telapak tangannya. Itu angka, Tyson berseru keras sambil menyorotkan kamera ke koin itu untuk para penonton. Segera setelah mendengar itu, Leo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira sementara Felix hanya nyengir tipis. Tetapi Drago dan rekan-rekannya tidak menyadari ada yang aneh dalam reaksi mereka karena mereka akan bereaksi sama. Tak lama kemudian, perhatian semua orang terpusat pada Tyson yang menjentikkan jarinya dan menciptakan gambar holografik dirinya sendiri. Kemudian, ia menciptakan bola putih yang bergaris-garis kuning dan memiliki logo SG yang ditulis dalam bahasa umum universal yang tampak seperti ini. Tyson maju dan meletakkan bola di titik putih tengah lapangan dan berteriak, kalian boleh mengambil posisi sekarang. Mendengar itu, semua orang berpencar dan berjalan menuju posisi masing-masing. Felix tidak perlu pergi jauh karena ia hanya berdiri tepat di luar lingkaran pusat. Dia menghadap bola tepat sambil menjaga jarak setidaknya 10 meter di antara mereka. Sementara itu, Rolandinho dan Leo sedang menggiring bola dari kiri dan kanan, bersiap untuk kick-off. Bagaimana dengan Olivia dan Sofia? Mereka berlari cepat menuju sudut ruangan. Setelah mereka sampai di sana, mereka cukup masuk melalui kubah kecil transparan yang hanya memperbolehkan mereka dan yang terluka untuk masuk. Ketika melihat semua orang berdiri di posisi masing-masing, Tyson mengarahkan jarinya ke langit-langit kaca dan berkata, waktu dan skor akan ditulis di sana. Saat semua orang mengangkat kepala, mereka melihat papan itu ditulis seperti ini. Tim Earthling pukul 0 Tim Salvador. Sementara itu, bagi para penonton, mereka memiliki layar besar sendiri di luar kubah untuk membaca detail di dalamnya. Pertandingan akan dimulai dalam 30 detik saat peluit dibunyikan, kata Tyson sambil kembali ke meja komentator. Setelah merasa nyaman, ia mendekatkan mikrofon ke mulutnya dan mulai melakukan tugasnya. Sepertinya orang-orang bumi telah memilih formasi 4-3-2 yang fleksibel dan menyeluruh sementara orang-orang Salvador telah memutuskan untuk bermain ofensif dengan formasi 3-3-3 mereka. Hanya itu saja yang perlu dikatakannya karena masih terlalu dini untuk menebak niat dan rencana masing-masing tim untuk pertandingan ini. Sementara itu, Felix dan yang lainnya mengamati posisi masing-masing musuh. Mereka tidak terkejut dengan beberapa di antaranya karena mereka dapat menebak siapa yang akan menjadi penyembuh, bek, gelandang, dan penyerang berdasarkan kemampuan mereka. Namun, mereka cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Bamur yang berambut panjang itu sebenarnya adalah seorang penjaga gawang, karena mereka menduga bahwa ia adalah seorang penyerang. Sepertinya data yang kita baca sudah ketinggalan zaman. Jangan terlalu mengandalkannya dan tetaplah pada rencana. Sylvia mengirim pesan sambil melirik hitungan mundur 10 detik.
Tepat saat mereka berdiskusi lewat telepati, Drago memberitahu ketiga penyerang untuk menyerang Rolandinho atau Leo setelah kick-off. Dia berdiri tepat di belakangnya, membuatnya jelas bahwa dia adalah gelandang tengah seperti Felix. 5-4. Sementara itu, para penonton tak pernah gagal mengikuti tradisi hitung mundur dengan terus meneriakkan tiap angka secara serasi hingga mencapai 1. PIS. Tepat setelah mendengar peluit wasit berbunyi, Leo memberikan bola kepada Rolandinho yang kemudian melakukan hal tak terduga saat memberikan umpan pendek ke arah Felix. Pendek dalam artian bola tidak akan sampai ke Felix. Namun, mereka berdua tidak mempedulikannya karena mereka dengan cepat mengaktifkan kemampuan melarikan diri dan membuka jalan bagi Felix yang baru saja selesai berubah setengah wujud. Bunuh dia. Drago memerintahkan dengan keras agar ketiga penyerang mengalihkan serangan mereka dari Leo dan Rolandinho ke Felix karena bola sudah jelas akan berada dalam penguasaannya. Celakanya, sebelum suaranya sempat bergema di benak rekan-rekannya, Felix sudah berteleportasi di depan bola dan menghantamnya dengan jembatan kakinya dengan menggunakan 50% dari seluruh kekuatannya. Lalu, tidak ada lalu, bola sempat menghilang selama sepersekian detik sebelum muncul lagi di pelukan gawang lawan. Terlihat bola itu berputar-putar seakan-akan tidak ada hari esok, berusaha sekuat tenaga untuk menembus gawang dan muncul dari sisi lain. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikannya karena mata mereka masih terpaku pada kaki Felix yang mengeluarkan asap akibat gesekan. Ledakan. BUU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 U
menakutkan dari seluruh rangkaian kejadian itu serentak terdengar di telinga semua orang, membuat orang-orang Salvador yang berada di dekat kejadian itu langsung menutup telinga mereka. Sayang, Bamur bahkan tidak perlu menutup telinganya karena telinganya sudah rusak parah akibat bola meluncur dekat kepalanya. Hanya darah yang mengalir di daun telinganya dan suara bip terdengar di telinganya, membuatnya mempertanyakan kewarasannya karena dia tidak dapat melihat apapun sebelum dia menjadi tuli. Meskipun gendang telinganya tertusuk, ia masih dapat mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Bukan karena situasinya, melainkan karena melihat mayat terbang tanpa kepala yang menuju ke arahnya sambil menyemburkan darah kemana-mana. Buk, buk, begitu mendarat, mayat itu berguling puluhan kali karena momentum hingga berhenti 1 meter di depan Bamur dalam keadaan berbaring telentang. Tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi, ini tidak mungkin terjadi. Keanggunan Bamur tak terlihat lagi saat matanya terbelalak tak percaya saat melihat nama penyerangnya tertulis tebal di bagian belakang seragam di atas sebuah nomor. Lebih besar dari Dranan. Setelah gelombang ketidakpercayaan itu mereda sedetik kemudian, diikuti oleh rasa takut yang membekukan tulang, yang membuat hatinya serasa membeku dan membuatnya merasa seperti berdiri telanjang bulat di puncak gunung. Dia bertempur dalam banyak pertempuran melawan makhluk hidup di planetnya demi bertahan hidup dan mengamankan makanan bagi keluarganya. Oleh karena itu, ia dapat dianggap sebagai pejuang veteran sebelum planetnya ditemukan oleh makhluk luar angkasa. Akan tetapi, pada saat itu, ia merasa kandung kemihnya hampir menyerah tanpa disadari dan membuatnya mengompol karena ngeri setelah menyadari bahwa hidupnya terselamatkan hanya beberapa inci. Secara harfiah, aduh. Saat bola berhenti berputar dan jatuh ke rumput, wasit Ai bersiul tanpa ekspresi sambil mengulurkan tangannya ke arah tiang gawang pemain Salvador itu. Whoa. Ya Tuhan, itu adalah rekor pembunuhan tercepat yang pernah tercatat dalam sebuah permainan. Sialan deh, dia hampir aja gol kedua orang dan bola cuma dari 1 tendangan. Bagaimana dia bisa menendang bola supersonik? Bukankah itu hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan tahap 2 puncak? Seisi stadion mendadak berdiri karena kegaduhan yang terjadi setelah para penonton kembali sadar saat peluit dibunyikan. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan pernah mempertimbangkan bahwa pertandingan akan dimulai dengan cara yang tidak dapat dipercaya seperti itu. Hahaha, bagus sekali Felix. Robert berteriak kegirangan sambil melambaikan sebuah alat penyemangat yang menyerupai jari. Dia berdiri di kursi depan sambil mengenakan kaos bergambar Felix saat dia masih kecil. Kalau Felix melihatnya, dia pasti akan mati karena malu. Di sampingnya ada para tetua, senior, bahkan junior keluarga yang semuanya bersorak sekeras-kerasnya. Mereka tidak peduli bahwa Felix baru saja membunuh seorang pria karena mereka mendengar dengan jelas bahwa Drago telah memerintahkan kematian Felix. Bahkan tanpa itu pun,
mereka tetap tidak akan bereaksi berlebihan karena mereka paham apa arti permainan itu dan betapa berbahayanya bagi siapapun yang mau ikut serta. Felix Maxwell telah menunjukkan dominasinya di detik pertama pertandingan. Untuk gol seperti ini, 2 poin diberikan. Komentar Tyson penuh semangat sambil memutar ulang cuplikan tersebut dalam gerakan lambat. Baru setelah itu para penonton melihat keseluruhan rangkaian tendangan dan bagaimana bola itu akhirnya membunuh Dranan dan mencetak gol. Bahkan setelah melihatnya, mereka tidak tahu apakah Felix sengaja menargetkan Dranan atau tidak karena dia berdiri tepat di garis gawang. Dia benar-benar berdiri di tempat yang salah dan pada waktu yang salah. Intip, saat tayangan ulang selesai, wasit meniup peluit lagi, tetapi kali ini giliran pemain Salvador yang menendang bola. Perayaan gol selama 1 menit telah usai dan Felix menghabiskannya dengan memberi tos kepada rekan setimnya yang gembira. Saat ini, orang-orang Salvadorlah yang membuang-buang waktu, yang seharusnya tidak dapat dipercaya dalam situasi normal. Sayang, melihat gejolak emosi yang terpancar di wajah mereka adalah tanda nyata bahwa mereka tersesat. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka baru saja kehilangan rekan setim dan merasa ngeri melihat betapa mudahnya hal itu. Mereka tahu bahwa jika itu mereka akan tetap mati. Ketika melihat wajah Felix yang acuh tak acuh saat kembali ke posisinya, mereka tak dapat menahan rasa takut berada di dekatnya, apalagi di depannya. Bersihkan semuanya. Geram, Drago berteriak dengan urat-urat di lehernya berdenyut-denyut sambil menunjuk ke arah rekan-rekannya yang kebingungan. Setelah teriakan pertama, dia beralih ke sistem pesan ratu dan mulai mengirimkan perintah dengan tenang. Hazea dan Aigror, tendang bola sialan itu sebelum kita dihukum. Bamur, berhenti berdiri seperti orang tolol dan cepat sembuhkan telingamu. Tuan, Ralfol cepat kirim pengganti. Orang-orang Salvador melakukan persis apa yang diperintahkan setelah mereka tersadar dari linglung. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya ragu-ragu sekarang karena itu berarti mereka akan terbunuh. Mainkan bola secara defensif sampai Bamur sembuh dari telinganya. Kita akan merencanakan apa yang akan kita lakukan saat itu. Saat suara Drago bergema di telinga mereka, bola sudah ditendang di antara para striker lalu ke arahnya. Drago tidak menahan bola padanya sedetik pun saat ia mengumpankannya ke arah para pemain bertahan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk penjaga gawang mereka. Ronaldinho bertanya melalui telepati sambil berdiri di samping Felix, apakah kita harus terburu-buru, Kapten? Felix menggaruk pipinya sambil melihat pemain Salvador yang saling mengoper bola hanya dalam hitungan detik. Tidak, Felix melambaikan tangannya dengan malas, kita hanya akan membuang-buang waktu dengan berlari seperti orang bodoh mengejar bola. Persiapkan saja kemampuan kalian dan cobalah untuk mencuri bola setelah mereka menyerang. Mengerti, semua orang menganggukkan kepala sedikit tanda setuju dan terus fokus pada pemain Salvador, yang tidak pernah mengoper bola bahkan ke gelandang. Sungguh kecepatan penyembuhan yang baik. Tyson memuji dengan keras setelah melihat Bamur telah keluar dari kubah sudut dan berlari cepat menuju posnya sambil menyeret rambut birunya yang panjangnya 5 meter di belakang punggungnya. Darah di wajahnya telah kering dan dia tampak dalam kondisi sempurna. Ayo kita balas budi dan bunuh kiper mereka. Drago mengirim pesan sambil melotot membunuh ke arah Felix yang sudah menonaktifkan semi-morphing-nya tepat setelah tendangan itu. Suara mendesing. Saat perintah diberikan, seorang gelandang asal Salvador diberikan bola, dan ia berubah menjadi sejenis burung nasar dengan sayap bertulang hitam dan cakar panjang bengkok, muncul dari sepatunya. Hokul, lemparkan ke udara. Perintah Drago sambil berlari cepat bersama ketiga penyerang menuju sisi lapangan tim Earthling. Begitu melihat Hokul menyerbu gawang mereka sambil menahan bola dengan cakarnya, Felix dan yang lainnya secara otomatis memasukkan rencana pertahanan balik yang dibuat untuk memblokir segala jenis sinergi yang berputar di udara. Dimulai dengan Sylvia yang mengembangkan sayap kupu-kupunya dan terbang dengan anggun ke langit, ingin memaksa Hokul untuk menjatuhkan bola. Sementara itu, Zhang Wei dan Hina mundur ke area penalti sambil mengulurkan tangan ke depan, jelas bersiap untuk menghalangi setiap upaya mencetak gol. William Bentley, yang merupakan pembela keempat, berlari ke depan sementara lengannya berubah menjadi biola abu-abu. Sasarannya, salah satu penyerang yang mendekat. Dia tidak berencana menyerangnya, tetapi hanya menghadangnya. Itu berarti saat bola dioper kepadanya, William akan dapat langsung menggunakan kemampuannya. Dia bukan satu-satunya yang melakukannya, melainkan seluruh tim selain Zhang Wei dan Hina.
Masing-masing bertinju melawan lawan yang sudah ditandai dan Felix tentu saja ditempatkan melawan Drago. Apakah dia akan mengoper bola kepadamu? Felix bertanya dengan hangat sambil berlari di samping Drago yang sedang marah, yang tidak ingin melakukan apapun selain mengubah Felix menjadi abu. Sayang, selama bola itu belum dalam genggamannya, ia hanya bisa menahan amarahnya dan terus mengabaikan ejekan tumor di sampingnya. Ayolah, percayalah padaku, dan jangan biarkan dia mengoper bola padamu. Kau akan mati, Felix menasihati sambil tersenyum tulus. WUSSH. Sementara Felix menjadi dirinya sendiri dan mengganggu Drago demi kesenangan, Sylvia dan Hokul telah memasuki pertempuran es di udara. Hokul melepaskan kerucut es tajam dari telapak tangannya yang juga dapat meledak jika terkena. Akan tetapi, Sylvia terus mengelak dari mereka dengan cara yang halus, sehingga tampak tangguh sekaligus cantik di mata orang-orang. Dia tidak hanya menghindar namun juga melakukan serangan balik dengan pedang es yang meluas, memaksa Hokul menghilangkan pikiran untuk melewatinya. Dia masih memiliki pasif karena pasif tersebut tidak terkunci pada garis keturunannya saat ini, bukan pada garis keturunan yang diganti. Wanita jalang ini, Hokul terus melotot tajam ke arah Sylvia dari balik perisai terbuat dari es yang melindunginya dari pedang-pedang itu. Sementara itu, Sylvia sedikit mengernyit karena dia tidak menyukai kenyataan bahwa kemampuannya tidak menimbulkan kerusakan pada perisai itu. Ya, itu menimbulkan kerusakan karena perisainya terus retak sesekali tetapi juga terus pulih ke versi aslinya. Dia tahu bahwa itulah hasil infus energi Hokul. Akan tetapi, dia hanya merasa tidak senang tetapi tidak semarah Hokul karena dia dapat melihat bahwa rekan setimnya telah mencapai posisi mereka dan mereka ditandai oleh setiap penduduk bumi. Semakin lama dia tertunda, semakin buruk jadinya bagi mereka karena dia dapat melihat bahwa Hina dan Zhang Wei telah mendirikan formasi pertahanan pertama. Hal ini didasarkan pada tembok samudera yang menelan tembok logam, sehingga semakin sulit untuk ditembus oleh Screamer. 1. Cap, haruskah aku menggunakan kemampuan puncakku sekarang? Hokul meminta izin melalui telepati. Lakukan, tak perlu menahannya demi sinergi yang lain. Drago memerintahkan sambil menggertakkan giginya, kita harus mencetak gol untuk meningkatkan moral lagi. Kita harus mengerti. Saat Hokul menerima konfirmasi, dia menyeringai pada Sylvia sambil menjentikkan jarinya di balik penutup perisai. SSSTT, partikel-partikel biru mulai muncul dari pori-porinya dan membentuk patung beruang kutub yang dingin. Namun, partikel-partikel itu tidak berhenti keluar dari tubuhnya dan membentuk lebih banyak patung. Saat dia selesai, ada lebih dari 10 dari mereka yang melayang di belakangnya. Dia memanggil 10 golem es di udara. Tyson berkomentar dengan heran sambil melihat dahi Hokul yang berkeringat, bagaimana dia akan memanfaatkannya jika dia kesulitan menjaga mereka tetap melayang di sampingnya dengan energi mentalnya. Sudah menjadi akal sehat bahwa energi mental tidak boleh digunakan untuk mengendalikan golem karena terlalu menguras tenaga dan juga tidak sepadan dengan usahanya. Lagi pula, dia harus mengendalikan mereka seperti Dalang dan Sylvia tidak seburuk itu untuk bisa terkena serangan lemah. Meski begitu, dia tidak menurunkan kewaspadaannya saat dia terus menekan Hokul dan patung-patungnya dengan pedang es tersebut. Ledakan-ledakan, suara yang dihasilkan dari kontak itu memang keras, tetapi hasilnya tetap mengecewakan karena tidak ada satupun retakan yang muncul pada patung-patung itu. Sylvia punya firasat buruk setelah melihat serangannya tidak efektif. Aku tantang kamu untuk menghalangi jalanku sekarang. Hokul mencibir keras sambil mengendalikan beruang kutub es besar itu untuk melindunginya dari segala arah. Sungguh, sial, Sylvia tak kuasa menahan umpatan dalam hatinya setelah melihat hanya ada celah-celah kecil yang tertinggal, membuat pedang esnya yang mengembang hampir mustahil untuk masuk ke dalamnya. Dia menyadari bahwa jika dia membuatnya lebih kecil, itu tidak akan membuat perbedaan apapun karena Hokul masih bersembunyi di balik perisai itu. Dia menggunakan patung-patung itu sebagai tameng daging. Seru Tyson bersemangat sambil berdiri dari tempat duduknya. Felix dan yang lainnya langsung menyadari bahwa Sylvia tidak akan menghentikannya karena kemampuannya tidak berpusat pada daya rusak atau kerusakan besar. Adaf, bisakah kau menyerangnya dengan sinar surya milikmu? Felix bertanya dalam hatinya sambil menyaksikan Hokul terbang menuju tiang gawang dengan lebih lambat dari sebelumnya. Tetapi dia akhirnya mencapainya karena Sylvia jelas tidak mampu menghentikannya. Axe by Pub Future. Tidak, Adaf menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, dia berada 100 meter di langit.
Itu terlalu jauh untuk kemampuanku. Baiklah, persiapkan kemampuanmu dan serang dia saat dia sudah terlalu dekat dengan gawang. Felix memerintahkannya sambil menjentikkan jarinya. Dia pasti akan mendekat karena dia tidak bisa menendang bola dari jarak sejauh itu, terutama dengan cakarnya. Dipahami, saat menerima konfirmasi Adaf, Felix sudah memiliki bom hipotensi yang melayang di telapak tangannya. Namun, karena dia dekat dengan Drago, mustahil menyembunyikannya darinya. HOKUL tahan napas kalian. Drago berteriak memberi peringatan dalam benaknya setelah melihat Felix telah memasuki wujud setengah wujudnya. Bahkan orang yang terbelakang pun bisa menebak niat Felix dan itu membuatnya sedih karena jika dia mengenakan hoodie, dia bisa saja menciptakan bom di dalam sakunya. Wus, wus, meskipun niat Felix sudah diketahui, ia masih melemparkan bom merah dengan 50% kekuatannya, membuat lintasannya agak terlihat oleh para pemain. Felix tahu bahwa dengan menggunakan 50%, dia akan selalu memiliki kekuatan mendekati puncak Bloodliner tahap kedua yang merupakan dorongan yang bisa dimengerti. Puff P. Dari orang-orang Salvador mengejek ketika mereka melihat bom Felix akhirnya mendarat di patung beruang kutub. Salah satu dari mereka hampir memasuki celah itu tetapi tetap gagal. Semuanya tergantung pada kalian. Felix memutuskan untuk mempercayai rekan satu timnya alih-alih mencoba menggunakan racun asam karena ia tahu itu tidak akan mengikis es cukup cepat untuk membuat perbedaan. Karena dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia hanya bisa menggunakan Toxic Claws dan Miasma Swamp Asteris, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak dalam situasi ini. Serahkan saja padaku. Adaf Akaria mengirim pesan dengan ekspresi serius sambil berlari menuju tiang gawang seperti yang lainnya. Hanya Leo dan Rolandinho yang tidak bergerak karena mereka selalu dibutuhkan di depan formasi untuk memulai serangan balik jika tim mengamankan penguasaan bola. Lagi pula, tidak ada offside di elemental football. Itulah sebabnya orang-orang Salvador meninggalkan para pemain bertahan mereka. Saat Adaf mencapai area penalti, Hokul menghalangi jalannya menuju tiang gawang. 50 meter, 40 meter, 30 meter. Sekarang, segera setelah melihat bahwa Hokul berada dalam jangkauan, Adaf mengetukkan jarinya pada tato matahari di dahinya dan mengarahkannya ke atas kepalanya ke salah satu patung beruang kutub. Semua orang yang memusatkan perhatian padanya melihat bahwa jarinya makin lama makin merah hingga keluarlah seberkas panas terkonsentrasi yang tampak seperti laser merah. BUUM. Dahi patung beruang kutub itu tertembus oleh sinar sebelum meledak menjadi pecahan-pecahan es yang menghujani Zhang Wei dan Hina yang berada tepat di bawahnya. Akan tetapi, sebelum seorang pun dapat merayakan keberhasilan melepas salah satu perisai daging tersebut, mereka terkejut saat melihat Hokul tidak lagi memegang perisai es, melainkan senjata site yang terbuat dari es. Oh tidak, dia tidak berencana menendang bola, tetapi menendangnya sendiri dengan kuat. George berteriak panik sambil melompat dari bangkunya saat melihat pemandangan yang mengerikan itu. Screamer, bola yang sangat cepat yang ditembakkan dari luar kotak penalti. George mengerti bahwa dengan momentum Hokul, Noah akan berada dalam bahaya besar jika dia mencoba menghentikannya sendirian. Sylvia dan yang lainnya juga menyadarinya tetapi sudah terlambat karena hanya Adaf yang memiliki daya tembus yang cukup untuk menghancurkan patung-patung itu. Johnson memiliki kemampuan kabut, Sylvia sudah mencoba dan gagal, William adalah elementalis yang hebat dan terakhir, Hina dan Zhang Wei tidak memiliki kemampuan jarak ofensif. Hanya dua orang yang mampu membuat perbedaan hanyalah Leo dan Rolandinho, tetapi mereka berada ratusan meter jauhnya. Noah, menyerahlah mengejar tujuan itu. Itu tidak ada gunanya. Felix langsung memerintahkan, 15 meter, sayang. Noah tampaknya tidak berniat mendengarkan perintah Felix saat ia mengarahkan tanduk abu-abunya ke arah Hokul dengan ekspresi tak tergoyahkan. Lalu, dia melakukan hal yang tak terduga saat dia membuka mulutnya dan meraung dengan suara seraknya yang terdengar seperti seseorang mencoba berteriak dengan tenggorokan kering. Namun, tak seorang pun tampak terlalu khawatir dengan bagaimana suaranya ketika gelombang kejut abu-abu jernih keluar dari mulutnya dan didukung oleh sinar biru yang dingin membuat mereka ternganga. Ledakan, gelombang kejut itu akhirnya berdampak pada Hokul yang sudah kehilangan perlindungan depan karena Adaf. Hasilnya mengejutkan para penonton karena mereka dapat melihat di layar lebar bahwa Hokul akhirnya kehilangan keseimbangan karena sayapnya terpengaruh secara negatif oleh angin gelombang kejut. Namun,
Yang paling parah adalah gendang telinganya tertusuk karena Yetis Madenet Roar yang merupakan kemampuan aktif puncak Noah, dikenal karena dapat meledakkan kepala orang-orang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Oh tidak, Tyson berkomentar dengan mata terbelalak, Hokul kehilangan fokus karena serangan itu. Reaksinya setidaknya moderat dibandingkan dengan orang-orang Salvador yang ketakutan setengah mati setelah melihat beruang kutub berjatuhan ke tanah akibat Hokul menghentikan pengendalian energi mentalnya. Namun, yang membuat mereka hampir pingsan adalah pemandangan dua patung menghantam tubuh Hokul dari atas. Itu merupakan paku terakhir di peti mati karena Hokul tidak dapat menyeimbangkan diri lagi saat ia tuli, kedinginan akibat sinar biru dan akhirnya kepalanya terbentur patung-patung yang dimaksudkan untuk melindunginya dari kemampuan-kemampuan yang dilemparkan kepadanya dari atas. Buk-buk, hancur, berlindunglah. Teriak Zhang Wei sambil mengambil hina kecil dari pinggangnya dan berlari cepat keluar dari area penalti yang dihujani patung-patung itu. Adaf dan William pun kabur menggunakan kemampuan melarikan diri dan bertahan, karena tidak ingin tertabrak. Sementara itu, Noah telah menghentikan serangannya saat ia menyadari kombonya telah bekerja secara efektif. Alih-alih berlari seperti yang lain, ia hanya melangkah ke dalam tiang gawang dan menatap bola yang jatuh menuju ke arahnya setelah Hokul secara refleks kehilangan pegangannya saat kepalanya terbentur. Untungnya, Hokul segera kehilangan kesadaran ketika itu terjadi, yang memaksa semua kemampuannya dinonaktifkan secara otomatis. Hal ini mengakibatkan dia terjatuh ke rumput, terhindar dari kematian karena terkubur di antara patung-patung esnya. Noah bahkan tidak melirik ke arah Hokul saat ia hanya mengulurkan telapak tangannya ke depan dan menangkap bola dengan mudah karena momentum bola itu tidak terlalu besar. Karena lengannya terjulur keluar garis gawang, wasit tidak menghitungnya sebagai gol. Keheningan meliputi lapangan dan stadion sebelum ledakan sorak-sorai dan teriakan bergema menggelegar. Blok bagus Noah, dapat diandalkan seperti biasa. Astaga, dia benar-benar menggunakan kemampuan puncaknya. Sementara George dan yang lainnya memuji Noah kiri dan kanan atas penyelamatan salehnya, Felix terdiam saat mendengar gemuruh itu. Dia selalu tahu tentang Yetis Madenet Roar milik Noah dan dia sebenarnya hanya mendengar Noah menggunakannya 2 kali sejak dia membukanya. Itu karena Nuh tidak suka menggunakannya karena tenggorokannya sakit setiap kali menggunakannya. Itu bukan karena kebisuannya, tetapi karena kemampuan itu memberi terlalu banyak tekanan pada pita suara Nuh. Wah! Jika dia benar-benar menggunakannya lebih dari 3 kali, dia benar-benar bisa berubah menjadi bisu. Meskipun ia dapat disembuhkan di kemudian hari, rasa sakit yang ditimbulkannya akan diingat selamanya. Oleh karena itu, Felix cukup perhatian untuk tidak pernah memaksa Nuh menggunakannya karena seperti yang dia katakan, itu tidak sepadan. Jika mereka mencetak 1 gol, dia akan mencetak 10 gol lagi. Beruntungnya, Nuh selalu menghormati tanggung jawabnya di setiap posisi yang ditempatkan di sana. Karena dia adalah penjaga gawang, dia akan melakukan apa saja untuk menghalangi bola, bahkan jika itu mengakibatkan dia cedera parah. Serangan balasan. Setelah keterkejutan awal, Felix dengan cepat memberi perintah sambil berlari melewati Drago yang tertegun dan matanya tertuju pada tubuh Hokul yang tak sadarkan diri. Melihat Felix sudah bergerak, Noah melemparkan bola ke depannya dan menendangnya sekuat tenaga dengan kakinya. Suara mendesing. Sial, Aigror bawa Hokul ke Moria untuk disembuhkan. Yang lain tahan serangan balik mereka dan hati-hati dengan tendangan bajingan itu. Drago buru-buru mengejar Felix sambil memberi perintah. Dia tidak khawatir Hokul akan terbunuh karena dia tidak punya nyali dan dia meragukan bahwa ada anggota tim bumi yang punya nyali untuk membunuh orang yang tidak sadarkan diri dan menerima hukuman pengusiran selama 5 menit. Asumsinya akan benar jika hanya orang-orang lemah seperti Hina dan Zhang Wei yang ada di dekat Hokul. Sayangnya, Sylvia juga berada di dekatnya dan dia tidak akan pernah membiarkan emosinya mengendalikannya dalam permainan yang begitu kritis. Akan tetapi, dia tetap tidak melancarkan gerakan ke arah Hokul karena dia melihat bola telah jatuh ke tangan Rolandinho. Kalau dia menyerang Hokul dan dia berpura-pura pingsan, dia akan gagal membunuhnya, mendapat penalti, dan juga menggagalkan serangan balik. Bagaimanapun juga, wasit akan menghentikannya dan memberinya kartu kuning. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya dari Aigror yang sedang menjemput sekutunya ke Rolandinho, Leo, dan Felix yang baru saja melewati garis tengah. 3 pemain bertahan di depan sementara pasukan mengejar di belakang mereka.
Tyson terus berkomentar dengan penuh semangat saat menyaksikan Rolandinho menggiring bola sambil diselimuti oleh muatan petir. Kecepatannya jelas terlalu tinggi bagi orang-orang Salvador untuk mengejarnya. Semua ini berkat kemampuan aktif tingkat satunya, Sliding Dash. Namun, kecepatan adalah satu hal tetapi memiliki kemampuan melewati 3 pemain bertahan adalah hal lain. Ronaldinho dapat melihat bahwa ketiganya telah berubah wujud atau memiliki kemampuan aktif yang sepenuhnya siap menyambutnya. Alih-alih bersikap sombong dan mencoba peruntungannya, Rolandinho menoleh ke belakang sambil berharap Leo dan Felix ada di dekatnya. "Cap, saya akan menarik mereka ke sayap kanan dan mengumpan bola kepadamu." Ronaldinho memberitahu Felix tentang rencananya sambil dengan cepat bergerak ke sudut kanan lapangan. Dimengerti. Felix menganggukkan kepalanya ringan sambil memasuki fase setengah wujudnya. Saat itu selesai, Felix meninggalkan Drago, Leo, dan yang lainnya menelan debu karena kecepatannya telah melampaui apa yang telah ditunjukkan Rolandinho. Itu dia lagi, kemampuan semi-morphing yang gagal. Tyson mengungkapkan rasa herannya, seberapa besar dorongan yang diberikan padanya. Tak seorang pun peduli untuk menjawabnya karena fokus semua orang tertuju pada Rolandinho yang berlari di samping kaca sambil menghindari bebatuan coklat, paku-paku gelap, dan bahkan akar-akar hijau yang muncul dari bawah rumput yang mencoba setidaknya menjegalnya. Namun, ia melakukan akrobatik seperti monyet di hutan, membuat ketiga pemain bertahan itu menggertakkan gigi karena marah. "Solum, pergilah, halangi dia di sudut. Kalian berdua, cobalah untuk menghadang monster itu. Jangan sampai dia yang mengoper bola kepadanya." Bamur berteriak dalam hatinya sambil sesekali menatap Felix yang mendekat dengan takut. Ketiga pembela itu melakukan apa yang dikatakannya dan Felix akhirnya menerima rombongan seorang pria yang mengenakan anting-anting biru dan seorang gadis yang memiliki akar hijau tebal muncul dari jari-jarinya. Felix dapat melihat bahwa mereka berdua tidak takut padanya dan hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa mereka pasti punya sesuatu untuk bersandar. Namun, ia tak terlalu fokus dan hanya fokus pada Rolandinho yang hendak mencapai sudut lapangan. "Kapten, aku akan mengirimkan bola petir kepadamu." SSSTTT. Segera setelah Rolandinho berkata demikian, dia memasukkan elemen petir ke dalam bola dengan menggunakan kemampuan aktifnya Lightning Infusion dan melakukan umpan chip ke arah Felix. Bola cahaya itu terbang tinggi di udara sambil sedikit melengkung, tampak seperti melengkung dari dalam keluar. Namun, bola tersebut berada setidaknya 20 meter di udara, membuat para penonton dan orang-orang Salvador berasumsi bahwa Rolandinho telah gagal melakukan umpan. "Bersiap untuk pulih." Sebelum Bamur sempat menyelesaikan kalimatnya, ia disuguhi pemandangan menakjubkan yang membuat setiap penonton mempertanyakan pandangan mereka. Felix benar-benar terbang di udara dengan sisiknya yang hijau berkilau memantulkan sinar matahari. Dia hampir mencapai ketinggian 20 meter di udara. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana karena pandangan dan kamera mereka terfokus pada bola. Namun, tidak ada yang berani menyia-nyiakan waktu untuk memikirkan hal itu karena mereka tidak ingin melewatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah penonton yang tercengang, Felix telah membalikkan tubuhnya dan melakukan tendangan sepeda dengan akurasi yang menakutkan karena penglihatannya yang meningkat. BOOM. Bola petir itu tidak menembus batas suara seperti sebelumnya karena Felix tidak dalam posisi menendang yang optimal. Namun, bola itu masih cukup cepat sehingga hanya muatan petir putih yang terlihat. "Tidak ada di jam tanganku." Bamur meraung sambil merentangkan kedua tangannya ke samping, membuat semua orang bingung. Jika dia tidak menggunakan tangannya, bagaimana dia akan menangkisnya? Mereka berpikir, wus-wus. Tak lama kemudian, pertanyaan mereka terjawab setelah melihat rambut biru panjang Bamur terangkat dari tanah menyerupai ular panjang sebelum membentuk tangan raksasa. Kemudian, ia langsung mengendalikannya untuk menangkap bola petir yang melengkung ke sudut. Ledakan, sial, sayang, segalanya tidak berjalan sesuai harapan bagi Bamur karena saat bola petir itu bersentuhan dengan tangan raksasa, muatan petir telah terkirim ke tubuh aslinya dari rambutnya, membuatnya agak lumpuh. Meskipun efek kelumpuhan yang ditransmisikan bersifat instan dan sebagian besar tidak berguna dalam situasi normal, tetapi dalam situasi ini menyebabkan Bamur kehilangan kendali atas rambutnya selama sepersekian detik karena ia harus mengendalikan bentuknya secara manual. Setelah itu, bola petir itu berhasil masuk ke gawang dengan menembus helaian rambut biru itu. GOOOAL.
Tyson berteriak kegirangan sambil menatap bola yang menarik jaring ke belakang. Wah, tendangan sepeda sejauh 20 meter. Apakah itu sinergi atau berdasarkan keberuntungan? Bagus sekali. Syukurlah aku bertaruh pada tim Earthling. Satu lagi dari saudara Felix. Sementara para penonton bersorak kegirangan sambil mengacungkan tangan ke udara, Felix baru saja menemukan jalan ke tanah saat ia mendarat dengan kedua kakinya dan berguling 2 kali untuk menghindari benturan. Lumayan. Felix menyeringai sambil membersihkan debu dari pakaiannya di tanah. Dia tidak memuji tendangannya, tetapi suntikan cahaya. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi dia mengerti bahwa tendangannya bahkan tidak menggunakan 50% dari kekuatannya dan itu berpotensi dihentikan. Bagus sekali, Cap. Leo tertawa keras sambil memukul punggung Felix dengan telapak tangannya yang besar. Tendangan sepeda yang fantastis. Rolandinho menunjukkan tendangan keras kepada Felix sambil melangkah kembali ke sisi lain lapangan. Itu semua berkat dirimu. Felix memuji balik dan berdiri. Saat dia berjalan kembali bersama Leo, dia bertemu dengan 2 pemain bertahan yang marah dan masih tidak tahu bagaimana dia bisa melompat setinggi itu tepat di bawah hidung mereka. Sementara mereka masih menebak-nebak, Tyson sudah memutar tayangan ulang di layar lebar, dimulai saat Rolandinho hendak melakukan umpan chip. Namun kali ini kamera tertuju pada Felix. Saat bola dioper, semua orang terpesona setelah melihat Felix melipat ekornya berkali-kali hingga tampak seperti pegas logam. Kemudian, ia memanfaatkan momentum yang terbangun dari lari cepatnya untuk melakukan salto depan, namun alih-alih mendarat pada kedua kakinya, ia mendarat pada ujung ekornya yang menggembung. Karena kekuatan yang diberikan pada ekornya, lipatan-lipatan itu membawa tekanan luar biasa yang dimanfaatkan Felix dengan mengendurkan ekornya setelah tekanan mencapai batasnya. Lalu, dia terlempar dengan cepat ke langit dan sisanya adalah sejarah. Sungguh hebat teknik tail spring yang digunakan. Tyson memuji dengan tulus karena ia tahu bahwa untuk mempelajari teknik semacam itu dibutuhkan usaha yang sangat besar. Untuk gol ini, saya beri 2 poin. Seru Tyson yang disambut gembira oleh para penonton bumi yang menyaksikan siaran langsungnya dari seluruh dunia. Setiap negara menyaksikan siaran langsung ini dan setiap layar di seluruh dunia hanya menayangkan pertandingan. Seluruh dunia terhenti selama 90 menit itu dan bahkan kekacauan pun berkurang drastis karena sebagian besar geng dan organisasi kriminal juga ingin menonton pertandingan Earthling pertama. Bahkan para anggota organisasi Gamma saat ini berkumpul di ruang rapat dan menyaksikan pertandingan dengan kegelisahan dan ketidaksenangan yang jelas. Mereka menduga tim Earthling akan tersingkir pada 3 pertandingan pertama karena mereka melihat dengan jelas bahwa integrasi rata-rata tim tidaklah begitu bagus. Tetapi, melihat skor 4-0, mereka tidak tahu lagi apa yang mesti dipikirkan tentang permainan itu. Akan tetapi, mereka sangat berharap agar mereka kalah karena mereka tahu bahwa permintaan pertama akan ditujukan kepada mereka. Di mata mereka, apapun yang diinginkan Dewan, hal itu akan berdampak negatif pada operasi mereka. Mereka tidak ingin hal itu terjadi dengan cara apapun, terutama saat keuntungan baru saja mulai mengalir. Sayangnya, wajah menyeringai Felix yang diperbesar dalam tayangan ulang membuat mereka merasa seolah-olah orang Salvador akan tamat kecuali mereka mengakui kekuatan mereka. Untungnya, Tyson tidak terus-menerus menyiksa mereka dengan memperlihatkan wajah Felix yang siap dipukul saat ia dengan cepat beralih kembali ke tayangan langsung setelah rasa penasarannya terpuaskan. Oh, mereka belum memulai. Tyson mengangkat alisnya karena terkejut setelah melihat Drago dan rekan-rekannya berdiri di posisi yang tepat tetapi bola masih berada di lingkaran tengah. Akan tetapi, saat dia melihat Hokul sudah sadar kembali dan sedang menyembuhkan luka-lukanya, dia paham bahwa orang-orang Salvador sengaja menunda pertandingan. Hanya tersisa 20 detik sebelum durasi perayaan 1 menit berakhir. Tyson memperingatkan, jika mereka tidak ingin dihukum, sebaiknya mereka bergerak lebih dulu. Kesimpulannya benar tetapi tidak sepenuhnya benar karena tim Salvador butuh waktu untuk memikirkan rencana selanjutnya untuk membalikkan keadaan. Pertandingan baru berjalan 8 menit dan masih terlalu dini untuk menyerah. Kita akan menggunakan The Volcano Synergy. Drago memberitahu sambil menyipitkan matanya dengan dingin ke arah Felix, jadi mainkan bola di belakang sampai Hokul bergabung dengan kita. Rekan-rekannya menganggukkan kepala sedikit tanda setuju sementara mereka menutup dan membuka tangan mereka karena gugup. Mereka tahu bahwa sinergi berikutnya akan sulit dilakukan, dan bisa saja mereka kehilangan 1 gol lagi jika mereka gagal dan mendapat serangan balik.
Mereka tidak mampu lagi kebobolan lebih banyak gol ketika mereka sudah tertinggal. Intip-intip, setelah mendengar peluit peringatan, pemain Salvador itu akhirnya menendang bola dengan mengirimkannya kembali ke para pemain bertahan. Felix dan yang lainnya tidak mau repot-repot mengambilnya. Sebaliknya, mereka menandai lawan mereka sendiri dengan mengikutinya. Seperti biasa, Felix mulai berbicara omong kosong dengan santai kepada Drago begitu dia mendekatinya. Apakah kau benar-benar kaptennya? Aku tidak melihatmu menggunakan satu pun kemampuan dalam 8 menit terakhir. Felix menggaruk dagunya dengan penasaran dan bergumam di dekat telinga Drago, mungkin dia takut aku akan mematahkan lehernya saat dia menerima bola. Keputusan yang cukup cerdas, tidak heran dia menjadi kapten. Bajingan, tunggu saja. Drago memang kesal setelah mendengar gumaman Felix, tetapi dia tetap tidak marah atau menunjukkannya. Ia hanya terus menahan emosinya sambil melirik kubah sudut tempat Hokul dirawat. Kalau saja bukan karena cedera telinganya yang fatal, proses penyembuhannya tidak akan memakan waktu selama ini. Untungnya, hanya butuh 30 detik sebelum burung nasar terbang itu kembali ke ladang. Tepuk tepuk tepuk, tepuk tangan meriah menghujaninya dari seluruh sudut stadion. Ia mungkin gagal mencetak gol, tetapi usahanya tetap patut dipuji. Hokul, kamu siap untuk percobaan kedua? Tanya Drago. Kita hancurkan mereka. Hokul membalas sambil meretakkan buku-buku jarinya karena marah. Dia jelas-jelas menyimpan dendam terhadap Nu karena dia hampir terbunuh oleh kemampuannya sendiri akibat dirinya. Bagus, mari kita tunjukkan pada mereka murka orang-orang Salvador. Saat pesan ini bergema di benak orang-orang Salvador, bola sudah dalam perjalanan menuju Hokul yang sedang mengepakkan sayapnya perlahan. Setelah melihat pemandangan itu, Sylvia mengangkat alisnya dengan ekspresi tidak senang. Apakah mereka sedang melihat ke bawah padaku karena menggerakkan bola dari udara alih-alih dari tanah 2 kali berturut-turut? Wus-wus. Sylvia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara setelah menyadari Hokul sudah dalam perjalanan. Namun, kali ini dia tidak berusaha mencegatnya. Sebaliknya, dia melayang tepat di atas garis penalti dengan telapak tangan terentang di depannya. Jika kamera menyorotnya, para penonton akan melihat bahwa mereka tengah memancarkan kabut abu-abu yang dingin. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya karena mata semua orang selalu tertuju pada bola. Bahkan Felix pun mengalihkan perhatiannya pada Hokul, yang sedang mencengkeram bola dengan cakarnya. Tentu saja, dia tidak menonton sambil berdiri di tempatnya, melainkan berlari mendekati Drago. Semua orang Salvador bergerak bersama satu orang pembela yang ditinggalkan sebagai perlindungan terakhir mereka. Artinya, tim Earthling benar-benar berhadapan dengan 8 orang Salvador sekaligus yang berlari cepat dari segala arah. Untungnya, semua orang telah diberi tanda, membantu mereka menghindari kebingungan atau membiarkan seseorang menyelinap melewati pertahanan mereka. Namun, mereka masih cukup gugup karena mereka tidak tahu apakah Hokul akan mengulangi strategi yang sama atau apakah orang Salvador sedang merencanakan sesuatu. Tetap buka matamu. Tunggu apa? Felix kehilangan kata-kata setelah menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Apa-apaan ini? Seru Tyson kaget juga saat melihat Hokul benar-benar melepaskan bola dari ketinggian 100 meter di udara ke arah. Tidak seorang pun. Bamul hanya melepaskannya dan saat ini, bola itu jatuh di area agak kosong yang berjarak 60 meter dari tiang gawang. Selain orang-orang Salvador, tidak ada yang mengira dia akan menyerah dalam menguasai bola. Namun Felix dan yang lainnya tidak membiarkan kebingungan mereka mengalihkan perhatian mereka. Leo, cobalah tangkap bolanya, perintah Felix cepat sambil mengalihkan pandangannya dari bola ke Drago. Perhatikan sasaranmu, ini pasti strategi mereka. Kembung, celakanya, saat Felix menoleh ke arah Drago, ia malah dimuntahkan asap api yang tidak melukai dirinya, tetapi menghalangi penglihatannya. Ketika Felix buru-buru mengibaskan asap rokoknya, matanya bertemu dengan seorang gadis cantik berambut hitam yang kelopak matanya digelapkan oleh riasan. Dia tersenyum sinis saat menatap Felix yang tertegun. Bagaimana dengan Drago? Dia benar-benar menghilang dari sisinya. Dalam sepersekian detik, Felix menyadari apa yang telah terjadi karena hanya ada beberapa kemampuan yang dapat menciptakan situasi yang mencengangkan ini. Mengetahui bahwa semua orang di sini berada di bawah tahap penggantian kedua membuatnya lebih mudah untuk mempersempit kemampuan menjadi hanya satu. Sial, mereka menggunakan Shadow Swap. Felix mengumpat dalam hati sambil cepat-cepat melihat sekeliling, mencoba menemukan Drago. Dia tahu bahwa karena gadis itu ada di sini,
Drago pasti telah bertukar posisi dengannya alih-alih menghilang begitu saja. Ketemu kamu, sungguh, Felix telah melihatnya dengan mudah dengan penglihatannya yang ditingkatkan. Namun, ia semakin tercengang setelah melihat Drago memiliki akar hijau tebal yang melingkari pinggangnya sementara ujung akar itu dipegang oleh golem bumi raksasa. Golem bumi berwarna coklat tua dan tidak memiliki fitur wajah apapun, tampak seperti manusia salju yang terbuat dari tanah. Namun, di dada sang golem, ada kepala seorang laki-laki yang menempel di sana, membuatnya tampak seolah-olah dia dimakan oleh sang golem. Namun kenyataannya, Felix tahu bahwa ia menggunakan semacam kemampuan pengendalian manual yang memungkinkannya untuk bergabung dengan golemnya dan mengendalikannya dengan bebas seperti tubuhnya sendiri. Setelah melihat kedua pemandangan itu, titik-titik muncul di benak Felix, membuatnya agak mengerti apa yang direncanakan orang-orang Salvador. Sayangnya, memiliki pemahaman adalah satu hal tetapi melakukan sesuatu tentang hal itu adalah hal lain. Wus-wus. Melihat golem bumi memutar Drago dengan akar yang tebal membuat Felix menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghentikan mereka. WUUSS. Drago terbang. Teriak Tyson kegirangan sambil melihat Drago terbang ke arah gawang bumi. Namun, tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa Drago sebenarnya sedang menuju bola yang belum mencapai ketinggian 40 meter dari tanah. Hina dan Zhang Wei pun terkejut seperti yang lainnya oleh pemandangan tersebut, namun mereka tidak membiarkan hal itu memengaruhi mereka karena mereka telah menggunakan sinergi pertahanan mereka yang mereka sebut tembok ketabahan. Dinding logam ganda muncul dari tanah dalam sepersekian detik dan kemudian dibungkus oleh dua dinding samudra raksasa. Mereka ditempatkan 10 meter dari tiang gawang sehingga mereka dapat menghalangi bola tetapi juga tidak menghalangi penglihatan Nu sepenuhnya. Oleh karena itu Noah dapat melihat bahwa Drago terbang ke arah bola dengan kedua telapak tangannya terentang ke depan. Dia tidak akan menendangnya. Semua orang berpikir, dugaan mereka ternyata benar tetapi apa yang terjadi setelahnya berada di luar imajinasi siapapun karena gunung berapi yang diperkecil telah terbentuk di antara tangan Drago. Gunung berapi itu berwarna hitam dan memiliki mulut terbuka yang menyemburkan asap merah. Ketika kamera menyorotnya dengan cepat, para pemirsa dapat melihat bahwa separuhnya terisi lava dan ditekan. Letusan gunung berapi, teriak Drago sambil mengarahkan mulut gunung berapi itu ke bola yang hendak melewatinya. Ia benar-benar dilemparkan dengan cara yang sangat diperhitungkan, membuat semua orang ragu apakah itu karena keberuntungan atau latihan berhari-hari hingga orang Salvador menguasainya. Tetapi mereka tidak bertahan lama pada pikiran itu karena radiasi terang yang disebabkan oleh letusan itu telah mencuri napas mereka. Setelah suar awal, ia disertai oleh sinar emas yang sebesar batang pohon apel tebal dan seterang matahari. Arahnya adalah tiang gawang. Bola itu tidak terlihat dimanapun, tetapi karena tidak bisa dihancurkan, semua orang tahu bahwa bola itu ada di dalam lava rai. Sial. Tak akan menabrak tembok pertahanan. Raksasa lembut Zhang Wei yang jarang meninggikan suaranya, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras setelah melihat lintasan sinar lava yang jauh lebih tinggi dari tembok mereka. Tepat saat Hina ingin memperluas tembok samudra miliknya, semuanya sudah terlambat karena sinar lava baru saja melewati mereka, mengarah tepat ke sudut kanan gawang. Suara mendesing, tak ada niatan untuk mundur. Noah mengarahkan tanduk esnya ke sinar lava dan memancarkan sinar dinginnya. SSSTTT, lahar melawan es. Reaksi yang dihasilkan dari kontak tersebut adalah awan kabut besar yang meledak di area penalti dan menyembunyikan semua yang ada di dalamnya. Noah. Grace, adik perempuan Noah yang tengah menonton pertandingan bersama para tetua, berteriak dengan nada tinggi, meluapkan kegugupan dan ketakutannya melihat pemandangan itu. Dia tidak suka menonton perkelahian Noah karena hal itu selalu membuatnya menjadi gelisah dan khawatir terhadap keselamatan kakaknya. Akan tetapi, ia tidak ingin melewatkan permainan ini karena kakaknya bisa saja benar-benar mati dan ia akan menyesalinya seumur hidup karena ia tidak berada di sana bersamanya. Apakah dia baik-baik saja? Para tetua di sampingnya berkeringat karena khawatir saat Drago terlempar ke udara. Felix dan penonton lainnya pun turut merasakan kekhawatiran yang sama. Tidak seperti penonton lain yang lebih penasaran untuk mengetahui hasil tabrakan tersebut. Apakah Nu menghentikannya atau tidak? Untungnya, kabut tidak bertahan sedetik pun sebelum menghilang, memperlihatkan area yang agak hancur di depan tiang gawang. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke tiang gawang,
para penonton dari El Salvador bersorak sekeras-kerasnya sementara para penonton dari bumi mendesah putus asa. Bola itu masih berada di jaring dan mengeluarkan asap. Sementara itu, Noah tersangkut di sisi lain jaring dan juga mengeluarkan asap. G-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Tyson berteriak panjang yang menggema di seluruh stadion dan semakin bersemangat karena para penonton terus menggoyangkan bahu satu sama lain karena kegembiraan. Sial, dia terluka. Saat seisi stadion bergemuruh karena gol itu, Felix dan yang lainnya berlari menuju tiang gawang dengan ekspresi khawatir. Felix dapat melihat bahwa Noah tidak tampak terluka parah tetapi ada beberapa bekas luka merah terbakar di kulitnya dan dia tidak bergerak sedikit pun. Sebelum seorang pun sempat memikirkan hal terburuk, Noah menggelengkan kepalanya sedikit dan mencoba berdiri. Tetapi dia merasa seperti kepalanya dihantam palu hingga hampir mustahil untuk mengangkat kepalanya dan menatap langit, apalagi untuk berdiri. Jadi, ia hanya berbaring di sana seperti bola, menunggu rekan setimnya datang dan mengeluarkannya dari gawang. Kenangan tentang tabrakan terakhir itu tak dapat dielakkan muncul di benaknya. Dia mendesah setelah melihat bahwa sinar dinginnya telah sepenuhnya dikalahkan oleh sinar lava, tanpa menciptakan sedikit pun perlawanan. Kalau saja lava Rai tidak membidik ke sudut, dia akan terbunuh karena berada di jalurnya. Sementara itu, Drago sudah mendarat di tanah dengan cukup aman setelah dia menggunakan kemampuan volcano yang sama tetapi kali ini dia membidik ke tanah. Dia mengaktifkannya hanya setelah dia hendak menghantam tanah, tampak seperti roket luar angkasa yang mendarat di bumi. Saat ini, ia tengah merayakan gol tersebut bersama rekan-rekannya sambil melirik skor di langit-langit kaca. Lebih besar dari tim Earthling 4-2 tim Salvador. Hasil ini tidak hanya menggembirakan tim El Salvador dan warganya, tetapi juga anggota organisasi Gamma yang menyaksikan pertandingan secara langsung di dalam ruang pertemuan. Semua bertepuk tangan sebagai tanda setuju, selain Ten. Gamma, kesenjangan itu telah berhasil dijembatani dan penjaga gawang Earthling telah terluka dalam prosesnya. Tuan 12 menyeringai lebar, mungkin tidak seburuk yang kita duga. Nona Ping menggelengkan kepalanya sedikit tanda tidak setuju, selama mereka tidak menemukan cara untuk menghadapi tendangan supersonik Felix, dia akan selalu mencetak gol saat timnya menendang bola dan jaraknya akan terus membesar. Lebih buruk lagi, jika dia mengalihkan targetnya ke orang-orang Salvador, dia mungkin akan membunuh beberapa orang lagi dengan tendangannya dan permainan bisa berakhir di babak pertama. Pria jangkung dengan daun-daun layu yang tumbuh di luar tubuhnya berkata dengan nada lelah. Saya ragu itu akan terjadi. Pria gemuk bertubuh besar dengan rambut hitam panjang itu menguap malas. Satu-satunya alasan tendangan supersonik pertama berhasil dengan baik adalah karena unsur kejutan. Namun sekarang setelah mereka mengetahui keberadaannya, orang-orang Salvador akan waspada terhadapnya dan bahkan dapat bertahan melawannya jika mereka memiliki kemampuan. Anda lupa menyebutkan bahwa tendangannya mengharuskan dia berada dalam kondisi semi berubah dan itu akan memudahkan untuk mengetahui kapan tendangan itu akan datang. Tepat saat Nona Ping ingin menambahkan sesuatu, Tuan Gamma mengangkat tangannya sedikit dan tak seorang pun berani berbicara setelahnya. Ia menunjuk ke arah tayangan yang memperlihatkan Leo dan Rolandinho tengah bersiap untuk pertandingan kick-off dan berkata, saksikan untuk mengetahuinya. Semua anggota Gamma fokus pada aliran air sambil melanjutkan diskusi mereka melalui telepati. Sementara itu, Felix dan yang lainnya masih belum berencana untuk menendang bola karena Noah masih disembuhkan oleh Olivia. Dia dipilih menggantikan Sofia karena kemampuan penyembuhan barunya lebih cepat dalam menangani luka daging daripada kemampuan Sofia. Oleh karena itu, ia hanya membutuhkan waktu 15 detik untuk menyembuhkan setiap bekas luka bakar di tubuh Noah dan mengirimnya kembali ke gawangnya. Semuanya baik-baik saja, Felix mengirim pesan sambil melirik ke belakang. Noah menganggukkan kepalanya sambil meretakkan buku-buku jarinya dengan sungguh-sungguh. Dia tampak tidak suka kenyataan bahwa dia dikalahkan dan dikuasai oleh Lava Rai. Jujur saja, itu bukan sesuatu yang mengejutkan karena Chilling Rai miliknya hanyalah kabut dingin yang mengembun sehingga terlihat seperti padat. Melawan kemampuan berbasis magma, wajar saja jika ia kalah dalam pertarungan. Meskipun rekan satu timnya tidak mempermasalahkannya sama sekali, Noah tetap merasa bahwa ia telah gagal dalam tanggung jawabnya. Begitulah kaku dia ketika menghadapi hal serius. Baiklah, mari kita jalankan lagi. Felix mengirim pesan sambil mengetukkan sepatu hitamnya di rumput. Sama seperti pertama kali, ia berdiri 10 meter jauhnya dari Leo dan Ronaldinho,
memberinya ruang yang cukup untuk membangun momentum untuk tendangan supersoniknya. Akan tetapi, saat Felix hendak memasuki keadaan setengah berubah, dia langsung berhenti setelah menyadari pasukan Salvador berlari kencang, mengubah formasi mereka. Sebelumnya, mereka ditempatkan di lapangan dengan formasi ofensif 1-3-3-3. Tapi sekarang, mereka benar-benar menyerah pada posisi menyerang karena mereka berdiri seperti ini 1-6-3. Namun itu bukanlah bagian yang mengejutkan karena mata semua orang terpaku pada pohon raksasa seperti sakura yang sedang tumbuh dari rerumputan. Batangnya melilit bagaikan tali sedangkan dahannya dipenuhi bunga-bunga merah muda yang berkibar indah tertiup angin, menciptakan pemandangan yang memukau. Posisi pohon itu tepat di dalam kotak penalti, membuat Felix tidak dapat melihat tiang gawang di belakangnya. Kemampuan yang menarik. Felix mengusap dagunya dengan rasa penasaran karena dia tidak tahu apa nama kemampuan itu dan apa fungsinya. Pakar tanaman kecil, apakah kamu tahu sesuatu tentang pohon itu? Felix bertanya dalam benaknya sambil memberi isyarat dengan jarinya agar Leo menendang bola. Tidak ada gunanya menahannya dalam posisi itu karena pemain Salvador telah mundur, memberi mereka ketenangan pikiran untuk menjaga bola di dekat garis tengah. Belum pernah melihatnya sebelumnya, Olivia menggelengkan kepalanya sambil mengintip semua yang terjadi di luar kubahnya. Tidak berguna, mulailah baca beberapa buku tentang kemampuan elemen dan binatang buasmu. Felix mengirim pesan sambil meletakkan bola di bawah kakinya setelah Leo mengopernya kepadanya. Aku akan melakukannya, dasar pengganggu. Minggir kapten atau kau tidak akan suka akibat menindas oliku yang manis. Sofia mengirimkan pesan yang mengancam, disusul oleh pesan-pesan lain dari Sylvia dan Hina. Felix terkekeh setelah mendengar ancaman mereka tetapi matanya masih terfokus pada pohon. Sekarang karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, dia tidak tahu apakah itu dapat menghentikan tendangan supersoniknya atau setidaknya memperlambatnya jika dia menendangnya dari setengah lapangan. Apapun itu, Felix merasa bahwa hanya dengan mengujinya dia akan mengetahui jawabannya. Saya akan masuk sedikit lebih dalam untuk membangun lebih banyak momentum. Saat pesan ini diterima di benak rekan satu timnya, Felix telah menggiring bola melewati garis tengah dan mencapai 70 meter dari tiang gawang. Gunakan kemampuan bertahanmu dan jangan pernah diam di tempat yang sama. Perintah Drago dalam hatinya setelah melihat Felix telah bergerak. Dialah orang pertama yang membungkus dirinya dengan pelindung tubuh dari batu cair sambil berjalan zigzag ke arah Felix. Sisanya mengaktifkan kemampuan bertahan mereka jika mereka memilikinya dan meniru gerakan Drago. Setelah melihat itu, Felix baru mengerti alasan mereka mundur. Mereka mengerti bahwa akan sangat sulit bagi Felix untuk mendaratkan tendangan supersonik pada mereka jika mereka terus bergerak secara acak seperti ini. Felix tahu bahwa rencana mereka cukup efektif karena tujuannya benar-benar sampah. Dalam 3 bulan terakhir, ia hanya berlatih menendang bola ke arah boneka ais statis atau sasaran yang digambar di dinding. Namun, ia masih kesulitan untuk mengenai sasaran meskipun penglihatannya sangat buruk. Itu wajar saja karena 3 bulan tidaklah cukup untuk mengubah Felix menjadi monster yang tidak pernah meleset. Meski sudah 3 bulan, ia tidak berlatih lebih dari 1 jam sehari karena waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan pada satu permainan saja. Oleh karena itu, Felix tidak pernah berupaya menembak target bergerak karena ia selalu percaya bahwa lebih baik mencetak gol dan memperoleh poin permainan daripada secara khusus bertujuan membunuh lawan untuk mendapatkan 200 GP yang sedikit. Itulah sebabnya dia mengabaikan mereka sepenuhnya dan menghantamkan jembatan penyeberangannya ke arah bola, mengarahkan langsung ke pohon mirip sakura itu karena menghalangi tiang gawang. Sama seperti sebelumnya, tidak seorang pun berhasil melihat bola atau mendengar suaranya sampai perbuatan itu selesai. Retak, setelah ledakan penghalang suara awal, diikuti oleh suara ratapan pohon karena terpaksa patah menjadi 2 bagian karena kekuatan besar yang dibawa oleh bola itu. Itu seharusnya tidak lagi disebut bola, melainkan peluru artileri. Akan tetapi, bola itu tetap saja tidak muncul tanpa cedera akibat benturan tersebut karena lintasannya telah menyimpang sedikit ke kanan sementara kekuatan dan kecepatannya agak berkurang, sehingga membuatnya terlihat di mata Bamur. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak tertangkap basah. Felix dan seluruh timnya tercengang melihat rambut biru Bamur dibentuk menjadi 5 telapak tangan biru raksasa yang keras, yang ditumpuk satu di depan yang lain. Sementara itu, beberapa helai rambutnya diikat erat-erat ke palang gawang, membuat Bamur terangkat dari tanah saking kencangnya.
Jelaslah bahwa rambutnya telah tumbuh tidak proporsional hingga berakhir dengan mutasi rambut yang tidak dapat dipercaya. Namun, apakah itu cukup? Semua orang berpikir, ledakan, suara gemuruh yang ditimbulkan akibat kontak bola dengan telapak tangan pertama, menunjukkan betapa kerasnya helaian rambut itu. Ini bukan karena rambut Bamur istimewa secara alami, tetapi hanya karena pasif yang mirip dengan pengerasan pasir milik Felix. Satu-satunya perbedaan adalah target proses pengerasan. Sayang sekali, telapak tangan pertama tetap gagal menghentikan bola tersebut karena bola tersebut menembusnya dan mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada Bamur karena syarafnya masih terhubung dengan rambutnya, tidak peduli seberapa panjang rambutnya. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh helaian rambut yang ditarik dengan paksa tidak terbayangkan bagi mereka yang tidak pernah mengalaminya. Untungnya, Bamur agak kebal terhadap hal itu sekarang setelah mengalaminya berkali-kali dalam pelatihannya. Karena itu, dia tidak menangis atau berteriak keras saat terus melotot ke arah telapak tangan ketiga yang hancur tak lama setelah telapak tangan kedua. Ledakan, namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir atau gelisah karena ia bisa merasakan bola telah kehilangan sebagian besar momentumnya akibat suara lemah yang dihasilkannya setelah kontak. Tepat seperti dugaannya, bola itu nyaris menghancurkan beberapa helai rambut sebelum akhirnya menghentikan gerakan berputarnya yang menyebabkan asap mengepul di helaian rambut akibat gesekan. Buk, buk, bola memantul 2 kali di rumput setelah jatuh di bawah tatapan tercengang penonton baik secara langsung maupun di lapangan. Terutama Olivia dan yang lainnya yang tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Bola supersonik Felix yang membuat mereka trauma selama berbulan-bulan diblokir pada tembakan kedua. Siapa? Stadion menjadi heboh sementara para penonton di bumi jatuh dalam keputusasaan setelah melihat senjata terbaik mereka dan harapan untuk memenangkan pertandingan telah diambil dari mereka. Bagaimana mereka bisa menghalanginya secepat ini? Jacob bergumam dengan gelisah sambil duduk di sebelah Tuan Rodriguez. Jangan khawatir, ini hanya kemunduran kecil. Tuan Rodriguez berkomentar dengan percaya diri. Felix bisa terus menendang bola-bola supersonik itu sampai elementalis tanaman dan penjaga gawangnya kehabisan energi. Itu memang benar. Jacob berseru mengerti, sepertinya mereka menggunakan segalanya hanya untuk menghalanginya. Inilah sebabnya mengapa Olivia dan yang lainnya langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kerja sama tim yang bagus semuanya, puji Drago dalam hati sambil menyeringai lebar pada Felix yang tengah melepaskan setengah wujudnya. Drago melihat ekspresi Felix dan menyadari bahwa Felix benar-benar terkesan. Astaga, dia bahkan mulai bertepuk tangan pada Bamur sambil menganggukkan kepala sebagai pujian. Tidak buruk sama sekali. Kemana perginya kesombonganmu? Drago mencibirnya. Sombong. Felix tersenyum tipis, bukankah kau sendiri yang menjadi sombong setelah berhasil menangkis satu tendanganku? Felix menghampirinya sambil tersenyum nakal dan bertanya, tapi sampai kapan kamu bisa menggunakan strategi yang sama? Karena aku akan terus menembak dan menembak sampai permainan berakhir. Berapa lama? Kau akan terkejut. Drago menyeringai sambil menatap Bamur, yang rambutnya telah memendek dari panjang aslinya. Hokul sudah melepaskan rambutnya dari tiang logam dan saat ini, dia berjalan menuju bola yang memantul beberapa meter dari tiang gawang. Setelah dia sampai di sana, dia memberikannya ke elementalis tumbuhan di tim mereka, dan langsung berlari ke kubah sudut sambil menyeret rambutnya ke belakang. Para pemirsa dapat melihat bahwa rambutnya telah rusak karena ada beberapa bintik merah botak di kulit kepalanya. Mengapa dia berusaha sembuh? Aku ragu dia terluka dalam proses itu. Pikiran-pikiran itu tidak tertinggal di benak Felix sedetik pun sebelum dia menemukan alasannya setelah menghubungkan titik-titiknya dengan apa yang disebutkan Drago. Ini menjadi menarik. Dia menyadari bahwa rambut unik Bamur sebenarnya berasal dari mutasi dan bukan suatu kemampuan. Itu berarti dia tidak membuang sedikit pun energi untuk membuatnya lebih panjang atau lebih pendek karena itu adalah bagian dari tubuhnya seperti ekor Felix. Dengan kata lain, ia dapat disembuhkan kembali ke kondisi puncaknya setelah setiap blok berhasil. Karena bola akan selalu dalam penguasaannya setelah ia diblokir, ia akan diberikan waktu yang ia butuhkan untuk pulih. Bagaimana dengan pohon yang mirip sakura? Felix yakin jika pohon itu tidak melakukan apa-apa selain hanya tumbuh, konsumsi energinya tidak akan terlalu tinggi. Kalau benda itu mampu memancarkan partikel yang mempengaruhi mental, kabut penyembuhan, atau sesuatu seperti itu, benda itu pasti akan menguras habis tenaga penggunanya hanya setelah 3 kali pemakaian.
Hahaha, kucing itu menggigit lidahmu. Drago tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui dari ekspresi Felix bahwa dia telah mengetahui tentang mutasi rambut Bamur. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa. Felix menatapnya dengan simpatik dan berkata, kamu baru saja kalah dalam pertandingan di babak pertama. Hah, Drago bingung dengan apa yang dikatakan Felix. Tetapi melihat punggungnya yang semakin menjauh saat ia berjalan ke seberang lapangan, ia mengejek dirinya sendiri. Jika dia berpikir untuk melawan kita dari jarak dekat, maka dia pasti orang paling bodoh yang pernah kulihat. Drago paham bahwa Felix tidak mungkin melawan mereka sendirian sambil menggiring bola ke depan. Itu sama saja dengan melawan sambil menggendong bayi. Dengan beban yang menariknya ke bawah, ia pasti akan kehilangan bola pada akhirnya dan saat itu terjadi mereka dapat dengan mudah menendangnya menjauh darinya. Saat itu, Felix terpaksa berhenti bertarung karena aturan, kalau tidak, ia akan dikeluarkan selama 5 menit. Kapten, apakah kita akan menggunakan sinergi vulkanik lagi? Hokul mengirim pesan sambil mencengkeram bola itu dengan cakarnya. Tidak, Drago menggelengkan kepalanya sambil menatap Sylvia. Kali ini, mereka kemungkinan besar akan mengirim gadis itu untuk menangkap bola di udara atau mencegatmu dan membuatmu tidak mungkin menjatuhkannya. Kalian tahu bahwa satu perubahan kecil pada gerakan menjatuhkan bola dan aku tidak akan berakhir berpapasan dengan bola itu. Rekan satu timnya menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka tahu bahwa sinergi itu mungkin terlihat sederhana tetapi pada kenyataannya, mereka memerlukan usaha yang sangat besar untuk mempraktikkannya karena mereka harus menghitung semuanya dengan tepat agar Drago dapat menguasai bola. Mereka berencana sebelumnya untuk meninggalkannya sebagai sinergi es, menggunakannya hanya pada saat-saat kritis terakhir. Namun melihat mereka tertinggal 4 poin dan satu rekan setimnya bahkan sebelum 10 menit permainan berlalu, membuat Drago memanfaatkannya sekarang untuk membangun momentum bagi timnya. Gol itu sangat penting untuk meningkatkan moral dan blok Bamur telah mengembalikan kepercayaan diri mereka sepenuhnya untuk memenangkan permainan. Ayo main pelan-pelan supaya permainannya lambat dan buang-buang energi si brengsek itu. Drago mengejek, dia bukan apa-apa tanpa kemampuan semi-morphingnya. Jadi, suruh dia menggunakannya untuk mengejar bola. Dipahami, setelah mendapat konfirmasi, Drago mengirim pesan kepada Bamul untuk menanyakan keadaannya. Tak lama kemudian, ia diberitahu bahwa ia akan bergabung dalam 30 detik. Mendengar hal itu, tim Salvador segera kembali ke formasi awal 1-3-3-3 dan terus membuang waktu dengan mengoper bola di antara mereka. Mereka punya waktu 1 menit untuk menggerakkan bola ke depan dan mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Mirak oper bola ke sayap kanan, kita akan menembus dari arah itu, kata Drago segera setelah melihat Bamul muncul dari kubah transparan. Sang elementalis tanaman melakukan apa yang diperintahkan dan mengoper bola ke gelandang kanan. Saya akan mencoba mencuri bola. Johnson mengirim pesan sambil mengembuskan kabut dari mulutnya, menutupi dirinya dan sayap kanan. Tidak butuh waktu beberapa detik pun sebelum awan kabut tebal menutupi sayap kanan dari garis tengah hingga William yang berada di belakang Johnson. Gelandang asal El Salvador itu mengernyitkan alisnya saat melihat pemandangan itu dan terpaksa memperlambat dribblenya. Kapten, haruskah kita pindah ke sayap kiri? Tanyanya. Ya, Drago setuju tanpa ragu. Ia tahu bahwa rekan setimnya tidak memiliki sarana yang diperlukan untuk melindungi dirinya dan bola di dalam kabut. Lagi pula, seseorang membutuhkan kemampuan penglihatan atau elemen yang dapat melawan elemen kabut. Jika Felix tidak menandainya, Drago tidak akan ragu untuk bertukar posisi dan memasuki kabut karena dia yakin dengan kemampuan magmanya untuk menjauhkan kabut darinya. Inilah alasan Johnson ditempatkan sebagai gelandang kanan, bukan striker seperti pada formasi sebelumnya. Kabutnya terlalu bagus untuk pertahanan terhadap sebagian besar pemain karena tidak semua orang bisa membuka kemampuan penglihatan. Dalam kasus normal, bahkan mereka yang memiliki kemampuan penglihatan tidak akan melihat Johnson di dalam kabutnya karena kamuflase kabut miliknya. Sayangnya, dia kehilangannya saat dia mengganti garis keturunannya dan dia mengukir napas kabut di garis keturunan manusia 1% miliknya. Meski begitu, ia melakukan tugasnya dan melindungi sayap kanan dengan memaksa gelandang Salvador itu mengoper bola ke belakang ke bek Mirak. Serangan kilat, Ronaldinho, yang berada paling dekat dengan bola, mengejarnya dengan cepat sambil dipenuhi muatan petir. Setelah melihat bahwa ia benar-benar akan mencapainya,
Mirak buru-buru memukulkan kedua telapak tangannya ke rumput dan 4 akar hijau muncul sepersekian detik kemudian di depan bola. Gedebuk, bola memantul kembali ke 1 akar tetapi tergenggam oleh 3 akar lainnya. Tombak petir, teriak Ronaldinho sambil melompat dalam animasi melempar dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Bersamaan dengan teriakannya, muatan cahaya diproyeksikan dari telapak tangannya dan mewujudkan tombak petir yang panjang. Tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkannya ke arah Mirak, bukan ke akar-akarnya. Sial, Mirak tahu bahwa dirinya akan berada dalam bahaya besar jika dia tidak menarik telapak tangannya dari rumput. Namun jika dia melakukannya, akarnya akan hilang karena kemampuan yang dia gunakan terhubung dengan tanah. Itulah sebabnya mereka langsung muncul di bawah bola, bukannya menggunakan akar dari jari-jari yang akan butuh waktu untuk mencapai bola. Akhirnya, dia hanya menarik satu lengannya dan mengarahkan jari-jarinya yang terentang ke tombak petir. Kemudian, 5 akar tebal muncul dari mereka dan membentuk perisai kayu dengan kuat menggunakan energi mentalnya. Wuih, bentrok, tombak petir itu meledak setelah bersentuhan, menghanguskan akarnya hingga hitam, tetapi tidak mengalirkan listrik ke Mirak karena kayu pada dasarnya adalah isolator. Akan tetapi, baik dia maupun timnya tampak tidak senang dengan pertahanannya sejak Ronaldinho berhasil merebut bola dari cengkeraman akar rumput hanya dengan menendangnya ke dinding kaca. BAAAM. Bola memantul kembali ke sayap kanan tim Salvador yang benar-benar kosong. Di mana Ronaldinho? Ia sudah melaju kencang seperti kereta api ke arahnya, sama sekali mengabaikan Mirak yang memasang ekspresi tidak senang. Orang-orang Salvador dalam masalah besar. Komentar Tyson dengan penuh semangat. Hanya satu pemain bertahan yang tertinggal, tetapi bisakah dia mengulur waktu sampai pemain lainnya mengejar? Ledakan-ledakan, kembalilah ke sini, teriak Mirak terus bergema dari belakang Ronaldinho yang tak henti-hentinya melangkah zigzag ke kiri dan kanan, menghindari akar-akarnya yang panjang. Celakanya, ia terus menarik jarak semakin jauh darinya hingga akar-akarnya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Karena Ronaldinho bergerak di sayap kanan ekstrim, bek yang tertinggal harus bergerak ke arahnya. Jika tidak, Ronaldinho hanya akan menendang bola setelah mencapai jarak yang nyaman. Orang-orang Salvador tidak menginginkan hal itu terjadi karena mereka melihat bahwa bola petirnya adalah penangkal sempurna bagi rambut biru bamur. 1 lawan 1, bisakah Ronaldinho mengoper bola kepadanya dan mencetak gol ketiga? Tanya Tyson apa yang ada di pikiran semua orang. Jawaban atas pertanyaan mereka datang lebih cepat dari yang mereka duga karena Ronaldinho bahkan tidak repot-repot menerobos ke arah tiang gawang sejak awal dan ia terus berlari di sayap. Semua orang bingung dengan pemandangan itu pada awalnya karena dia tidak bisa mencetak gol seperti itu kecuali dia bergerak langsung ke area penalti dari sudut lapangan. Namun saat itu, dia akan membuatnya semakin sulit untuk menembak tanpa alasan. Namun, saat kamera diperbesar, para penonton menyadari bahwa di seberang lapangan, Leo berlari kencang seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Di belakangnya ada bek kiri. Ia bermaksud mengoper bola ke nomor 7, Leo Bridge. Teriak Tyson di dekat mikrofon dengan nada antisipasi yang jelas. Kenapa? Karena Leo adalah penyerang kedua dalam tim dan belum sempat menendang bola karena Felix. Itu membuatnya agak tidak terlihat dalam permainan karena dia tidak berpartisipasi dalam pertahanan juga. Kalau bukan karena itu, Leo tidak akan bisa menyelinap di belakang bek yang sebelumnya banyak menaruh perhatiannya pada Mirak dan Ronaldinho. Aku sudah sampai di posisiku. Leo mengirim pesan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia memang berada di posisi terbaik karena dia telah mencapai garis penalti yang terbuka lebar tanpa ada seorang pun yang menghentikannya. Dia berhadapan langsung dengan orang Bamur.